Bab 721. Aku, seorang ayah. 10.000 itu. Kemudian, ketika Yin Liang mengerti benda apa yang ada di tangannya, dia langsung menyesal. 10.000 permata energi 50%. Yin Tianzong menyeringai, tampak sombong. Ayah sudah berjanji padaku sebelumnya, ayah tidak akan berbohong padaku, kan? Senyumnya begitu jahat sehingga jika dia menumbuhkan ekor, dia akan menjadi seperti iblis yang muncul di acara televisi. Wajah Yin Liang langsung memerah. Dia menatap batu permata yang sangat bagus di tangannya dan tertegun selama setengah menit. Ekspresi Jiang Duxing bahkan lebih menarik. Dia menoleh, semua otot wajahnya menegang. Bahunya terus gemetar, jelas dia kesulitan menahannya. Dia hanya mengatakan saat dia mengatakan akan memberikan beberapa hadiah kepada Yin Tianzong, tetapi Yin Liang telah menjanjikannya. Tang Muxin hampir tertawa terbahak-bahak. Dia membenamkan kepalanya di lengan Lin Yanwei dan berbisik, "Saudari Yanwei, mungkinkah ini yang selalu kita dengar, menipu ayahnya sendiri?" Seharusnya begitu. Lin Yanwei juga kesulitan untuk tidak tertawa, dia berbalik bersama Lin Yanwei. Sepertinya, Yin Tianzong tidak semenyebalkan yang kukira. Memang, tidak peduli siapapun, selama mereka menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Hong Dali, mereka akan menjadi orang-orang bodoh yang lucu. Perkataan Lucifer benar adanya. IQ-nya memang tinggi. Merangkum seluruh situasi hanya dengan satu kalimat. Batuk, batuk, batuk. Yin Liang tertegun sejenak, lalu dia mulai batuk. Duxing, sudah lama sekali kita tidak bertemu, bagaimana kalau kita pergi minum? Baiklah, ayo kita minum. Wajah Jiang Duxing memerah karena malu. Baru saja, dia berkata akan memberikan beberapa hadiah itu kepada Yin Tianzong. Meskipun dia bercanda, permata energi 50% ini. Batuk-batuk, aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Baiklah, baiklah. Ketika semua orang sudah tenang, Yin Liang melambaikan tangannya sedikit. Kalian semua boleh keluar, aku ingin berbicara sebentar dengan Hong Dali. Jiang Duxing datang untuk menengahi. Tentu saja, dia pun menurut. Semuanya, keluarlah, tunggu di luar sebentar. Segera, hanya Yin Liang dan Hong Dali yang tersisa di ruangan itu. Namamu Hong Dali, kan? Yin Tianzong bertanya dengan tenang. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak menyerangmu secara langsung ketika kamu menindas putraku, Tianzong? Sekarang karena tidak ada orang lain di sekitar, IQ Hong Dali dengan cepat kembali normal. Tidak perlu berpura-pura lagi. Akhirnya, kecerdasan mereka berdua terlihat jelas. Ngomong-ngomong, terakhir kali dia mempertimbangkan sesuatu dengan begitu serius adalah ketika dia baru saja bertransmigrasi. Hong Dali berkata, Paman memiliki karakter yang protektif. Aku juga orang yang sangat protektif. Hahaha, bagus. Mendengar itu, Yin Liang tertawa terbahak-bahak. Tidak buruk, kamu tidak buruk. Sebenarnya, ketika aku mendengar bahwa kau menyetrum Tianzongku, meskipun kau berhubungan dengan Mo Tianji, tetapi kau telah diganggu oleh Tianzong, niatku adalah untuk meledakkan planetmu. Kemudian, suruh para penjaga kota Shenluo untuk membunuh kalian semua. Tetapi kemudian, saya mendengar bahwa Anda melakukan itu untuk melindungi seorang teman. Oleh karena itu, saya berubah pikiran. Kau orang yang protektif, melawan galaksi aristokrat demi temanmu, harus kuakui, kau cukup cakap. Pendapatku tentangmu berubah. Meskipun kami adalah bangsawan galaksi dan memiliki kendali yang cukup besar atas berbagai hal, ada satu hal yang tidak akan pernah berubah. Saya mungkin seorang aristokrat galaksi, tetapi saya juga seorang ayah. Ayah dari Tianzongku, sekarang, di masa depan, dan selamanya. Sebagai seorang ayah, aku harus mempertimbangkan Tianzongku. Karakter Tianzongku sedikit kekanak-kanakan. Aku yakin kau bisa melihatnya. Awalnya, aku khawatir tentang itu. Namun, kau muncul di waktu yang tepat. Kamu mampu, punya nyali, dan protektif, kamu juga punya banyak hal baik. Permata energi sangat langka, kuakui, tapi aku tidak akan punya ide aneh tentangmu, karena kau telah setuju agar Tianzong menjadi temanmu, aku yakin kau tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Yin Liang berkata perlahan, dan Hong Dali mendengarkan dengan saksama. Suasana di sekitar mereka tenang dan lembut. Ngomong-ngomong, Hong Dali tidak memiliki pikiran jahat tentang Yin Liang. Karena dari Yin Liang, Hong Dali bisa melihat bayangan ayahnya, Hong Wei Guo. Persamaan. Mereka berdua amat peduli pada anak mereka dan takut kalau anak mereka akan mengalami sedikit saja ketidakbahagiaan. Jangan khawatir, Paman. Hong Dali tersenyum. Siapapun yang menjadi temanku, aku akan menjaga mereka dengan baik. Hahaha. Yin Liang tertawa terbahak-bahak. Jika orang lain yang mengatakan ini, aku akan mengira mereka menggertakku, tapi dari mulutmu, aku percaya padamu, karena kamu telah membuktikannya sendiri dengan tindakanmu. Kalau begitu, selanjutnya, di kota Shenluo, selama kamu tidak mendapat masalah yang tidak dapat kamu selesaikan,
aku bisa mengurus sisanya. Dengan kata-kata Yin Liang, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Hong Dali bebas melakukan apa saja di kota Shenluo. Itu. Hong Dali menyentuh hidungnya. Apakah pemborosan dianggap masalah yang tidak dapat diselesaikan? Kita tidak kekurangan uang. Yin Tianzong tersenyum. Kau bisa melakukan apa saja, baiklah, vilamu hancur, kan, sudah seharusnya gadis Qiansui itu menahanmu di sini. Aku akan segera mengatur urusan vilamu, tidak seorang pun berani memperlakukan teman Tianzong dengan buruk. Lalu, dia meninggalkan ruangan itu perlahan-lahan. Hong Dali mendengus. Dia melakukan hal yang sangat besar, selain hal-hal lainnya, dia bahkan bisa memeluk pohon sebesar itu. Tak lama kemudian, ketika kedua tetua itu pergi, semua orang mulai sibuk. Tang Muxin bertanya, Dali, apa yang Paman Yin katakan kepadamu tadi? Tidak apa-apa. Hong Dali tersenyum. Dia mengakui bahwa aku adalah teman kakak Tianzong. Benarkah, kata Tang Muxin kaget. Paman Yin sangat pengertian. Memang. Sekarang krisis telah berakhir, semua orang yang berusaha keras menahan tawa akhirnya tertawa terbahak-bahak. Jiang Qiansui tertawa terbahak-bahak hingga tidak bisa berdiri tegak. Hahaha, mereka sangat menarik. Begitu mereka mendengar mereka harus memberikan 50% permata energi, mereka sangat terkejut hingga wajah mereka memerah. 10.000 permata energi 50%. Yin Tianzong menangis. Ayahku tercengang. Itu, Hong Dali, yang mengenakan jubah emas mencolok, aristokrat, Dali, di bahunya, menyentuh hidungnya dan mengeluarkan beberapa lagi dari jam tangan antariksanya. Kamu boleh mengambil yang lain karena kamu menyukainya, Nona Qiansui, ini satu untukmu juga, aku tidak banyak membutuhkannya saat ini. Kalau tidak, mengapa Hong Dali dikatakan protektif? Dia tidak hanya bersikap baik kepada teman-temannya. Kalau tidak, mengapa orang-orang di sekitarnya rela mempertaruhkan nyawa mereka untuknya? Jiang Qiansui akhirnya mengerti mengapa orang-orang di sekitarnya begitu berpihak padanya. Hong Dali ini murah hati, saleh, dan bersedia membela teman-temannya. Dia layak memiliki pengikut. Hadiah yang begitu mahal, bagaimana mungkin aku menerimanya? Jiang Qiansui ragu-ragu. Sebagai seorang aristokrat galaksi, dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal biasa. Dia memiliki semua yang dia inginkan. Tentu saja, sulit bagi orang lain untuk memberinya hadiah apapun. Mereka kehabisan ide dan yang bisa mereka berikan hanyalah beberapa bunga untuk mewakili ketulusan mereka. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang murah hati seperti Hong Dali. Karena itu, dia sedikit malu, tetapi tangannya mengikuti kata hatinya. Dia menggenggam batu permata di tangannya. Jantung kecilnya berdebar kencang. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya dia menerima hadiah dari seorang pria. Yin Tianzong sangat sombong sejak dia muda, dia berpikir bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang layak. Oleh karena itu, dia dikalahkan hari ini. Sebelumnya, dia mengira dirinya sangat dermawan saat memberi puluhan ribu dolar galaksi. Namun hari ini, dia mengerti apa artinya menjadi orang kaya baru, memberikan 3 permata energi plus 50% sekaligus dalam sekejap mata. Perbandingan itu menjijikkan. Dia pasti akan kalah jika membandingkan dirinya dengan Hong Dali. Itu, Yin Tianzong sedikit ragu. Dahlia, apakah kita berteman baik mulai sekarang? Jika tidak, aku agak malu untuk menerima ini. Ya, kita sudah berteman baik. Hong Dali mengangguk tegas. Hal-hal baik harus dibagi, lagi pula, aku tidak membutuhkannya. Teman baik, kita harus menjadi teman baik. Yin Tianzong melingkarkan tangannya di leher Hong Dali. Jika ada yang berani menindas di masa depan, beritahu aku akan menyelesaikan semuanya untukmu, tanpa bertanya. Orang ini adalah contoh sempurna dari orang yang melupakan rasa sakit setelah bekas lukanya sembuh. Dia pernah dipukuli habis-habisan oleh Hong Dali sebelumnya, sekarang dia begitu baik padanya, bahkan menjanjikan ini. Namun, Yin Tianzong memang seperti itu. Dia sebenarnya cukup imut. Dia orang yang terus terang dan tidak akan menusuk siapapun dari belakang. Jika Anda adalah musuhnya, dia akan melawan Anda habis-habisan. Namun, jika Anda adalah temannya, semua perasaannya terekspresikan di wajahnya. Tidak ada sedikit pun ketidakjujuran. Melihat segala sesuatunya telah teratasi sepenuhnya, semua orang menghela napas panjang. Baiklah, Dali. Jiang Qiansui tersenyum. Karena tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu, aku perlu mengatur agar kamu bergabung sebagai bangsawan kehormatan. Oke. Hong Dali mengangguk. Silakan saja, Nona Qiansui, hehe, oh benar, Hong Dali berpikir sejenak dan berkata, jangan atur agar aku melakukan pekerjaan apapun, aku pemalas, aku tidak bisa melakukan pekerjaan apapun, nama saja sudah cukup. Meskipun dia telah menjadi bangsawan kehormatan, dia tidak akan melakukan apapun, alasan terbesarnya untuk menjadi bangsawan kehormatan adalah betapa gagahnya jubah itu.
Jika tidak, dia tidak akan peduli. Saya mengerti. Jiang Qianxue tersenyum. Para bangsawan kehormatan klan Saiyan semuanya adalah pejuang, pihak Tianzong semuanya bertanggung jawab atas bisnis, oleh karena itu, tidak banyak pekerjaan untuk pihak saya, bahkan penilaian kinerja yang diadakan setahun sekali untuk para bangsawan kehormatan tidak akan ada hubungannya dengan Anda. Bagus, bagus. Hong Dali merasa puas dengan itu. Ah, permintaanku yang biasa adalah berada di luar sistem, tidak dibatasi oleh aturan apapun, haha. Di luar sistem, tidak dibatasi oleh aturan apapun. Lihat apa yang dikatakan orang ini, betapa berkelasnya. Bab 722. Untuk melindungi. Baiklah, aku akan kembali dulu. Karena semuanya sudah beres, Jiang Qianxue berdiri untuk pergi. Dia berkata, kamu tidak bisa tinggal di Bright Sun Sin lagi, Dali. Kamu harus bermalam di sini, ada helm virtual dan yang lainnya di sini, dan tempatnya cukup besar dan relatif nyaman, aku sudah membuat pengaturan untuk yang lainnya. Kesepakatan. Tidak masalah. Segera, setelah Jiang Qianxue pergi. Dali. Yin Tianzong memanipulasi dua permata energi di tangannya seperti bola kesehatan. Sambil memainkannya, dia berkata, karena kita sekarang berteman baik, ada kabar baik yang harus kukatakan padamu. Kabar baik. Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, kabar baik apa? Ya, seperti ini. Yin Tianzong memikirkannya sebelum berkata, kau tahu klan Roth kita terutama bertanggung jawab atas internet virtual galaksi. Hong Dali mengangguk. Ya, aku tahu, lalu. Begini. Yin Tianzong berkata, besok, di dunia virtual, menara ujian akan dibuka. Di menara ujian, ada berbagai macam binatang buas yang menjaga setiap level. Saat pemain masuk, atribut fisik mereka akan menjadi normal dan mereka harus melawan binatang buas. Total ada 100 level, tetapi saat ini, hanya 30 level yang terbuka untuk pemain, ada harta karun di setiap level, semakin jauh Anda berhasil mencapainya, semakin banyak harta karun yang bisa Anda peroleh, itu semua adalah barang langka yang bahkan diinginkan oleh bangsawan galaksi. Menara ujian. Total 100 level, 30 level telah dibuka hingga saat ini, dan ada harta karun di setiap level. Mata Hong Dali terbuka lebar. Para bangsawan galaksi juga menginginkan apa yang ada di dalamnya. Bukankah jaringan virtual galaksi berada di bawah kendalimu? Tidak bisakah kau masuk dan mengambil barang-barangnya? Biar aku jelaskan. Proyeksi Tang Long tiba-tiba muncul di udara. Dia berkata, klan Roth bertanggung jawab atas pengelolaan harian jaringan virtual galaksi, tetapi bukan pembuatan konten. Sederhananya, klan Roth dapat memperoleh keuntungan dari jaringan virtual galaksi, tetapi tidak ada yang menjadi milik mereka. Apapun yang mereka inginkan dari dalam, mereka harus mendapatkannya seperti orang lain, dengan berburu. Jika mereka menang, mereka mendapatkan barangnya. Jika mereka tidak menang, mereka tidak akan mendapatkannya. Setelah Tang Long menjelaskan, Hong Dali mengerti. Sederhananya, jika Galaxy Virtual Network adalah permainan daring, Galaxy Aristocrat seperti perusahaan resmi yang bertanggung jawab atas permainan tersebut, dan permainan ini tidak memiliki GM1. Mereka hanya bisa mendapatkan keuntungan dari permainan dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam permainan untuk mendapatkan peralatan menggunakan ide GM mereka. Oh, jadi begitu. Hong Dali mengusap dagunya. Apakah Tower of Trials menyenangkan? Menyenangkan, sangat menyenangkan. Yin Tianzong tersenyum dan berkata, aku akan masuk dan mencoba juga, aku sangat sempurna. Aku yakin aku akan baik-baik saja di dalam. Jika aku mendapatkan sesuatu yang bagus di dalam, kita akan membaginya menjadi dua. Yin Tianzong praktis tidak memiliki pengalaman bertempur dan hanya bicara omong kosong seperti biasa. Baiklah, baiklah. Hong Dali mengangguk penuh semangat. Ayo kita pergi bersama saat waktunya tiba, aku akan memanggil kakak Fang Han juga. Setuju, kalau begitu sudah beres. Yin Tianzong dengan hati-hati menyimpan dua permata energi itu dan berkata, kalau begitu aku akan kembali dulu, kemana aku harus mencarimu besok? Apa nama tempat itu? Hong Dali mencoba mengingat. Oh ya, gedung gudang perusahaan Weili, saya bekerja di lantai 31. Oke, tidak masalah. Melihat Yin Tianzong bersiap untuk pergi, Hong Dali buru-buru menambahkan, oh ya, benar, saudara Tianzong, tentang 8 pesawat ruang angkasa yang pergi ke bumi. Oh, aku hampir lupa soal itu. Yin Tianzong melambaikan tangannya, senang. Ia senang akhirnya ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk membantu. Aku akan memberitahu ayahku untuk meminta pesawat antariksa melakukan kunjungan singkat ke bumi, itu mudah. Sederhana saja. Dengan posisi Yin Tianzong sebagai anak yang dimanja dalam keluarga, yang dibutuhkan hanyalah satu kata darinya. Hubungan mereka baik saat itu dan Hong Dali telah menghadiahkan Yin Tianzong dua permata energi yang berharga, jadi Yin Tianzong benar-benar melupakan permusuhan mereka sebelumnya. Yang dapat dipikirkannya sekarang adalah bahwa akan sangat menyenangkan bermain dengan Hong Dali di masa depan. Hong Dali tersenyum lebar. Kalau begitu, terima kasih, kakak Tianzong.
Itu sesuatu yang harus kulakukan, sampai jumpa besok. Sampai besok. Yin Tianzong pergi. Yayai. Sukses. Semua orang mulai bersorak. Tang Long memeriksa ruangan untuk memastikan tidak ada alat penyadap, lalu tersenyum dan berkata, "Brat, kamu hebat. Semuanya terjadi seperti yang kamu prediksi." "Hehe, Dali memang sangat hebat." Tang Muxin menarik tangan Hong Dali. "Itu membuatku takut." Faktanya, saat Yin Tianzong pergi, Hong Dali telah meramalkan semua itu akan terjadi. Yin Tianzong adalah seorang aristokrat galaksi, yang berarti ia berasal dari latar belakang yang kuat. Meskipun ia bukan tandingan Hong Dali tetap tidak mungkin bisa membunuhnya hanya dengan sambaran petir. Hong Dali sangat protektif terhadap mereka yang lebih lemah darinya. Dia pasti tidak akan membiarkan kesalahpahaman berkembang ke tahap yang tidak dapat diselesaikan, atau itu bisa berarti masalah bagi bumi di masa depan. Dia bisa saja membunuh Yin Tianzong dan melarikan diri, tetapi jika bumi menghadapi bahaya apapun di masa mendatang, mereka akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, Hong Dali meramalkan bahwa meskipun Yin Tianzong meminta bala bantuan, dia tidak akan langsung menyerang tanpa mengatakan apapun. Bagaimanapun, mereka berada di sebuah planet, bukan di luar angkasa. Tidak peduli seberapa sombongnya Yin Tianzong, dia tidak akan mengambil risiko dengan keselamatan planetnya. Selain itu, dengan baju besi Grand Zone dan medan Gaia Ed, Hong Dali yakin dia memiliki peluang menang sebesar 90%. Bahkan jika Yin Tianzong datang, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Hong Dali. Apa yang terjadi selanjutnya akan jauh lebih sederhana. Jika Yin Tianzong terpojok, Jiang Qiansui akan turun tangan untuk menengahi. Di saat seperti ini, yang harus dia lakukan hanyalah memberikan hadiah, lalu kedua belah pihak akan mengalah sedikit dan masalah itu akan lebih atau kurang selesai. Dengan karakter Yin Tianzong yang lugas dan hubungannya sendiri dengan tetua Mo Tianji, penyelesaian di antara mereka berdua pasti akan terjadi. Hong Dali tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa berharganya permata energi itu? Itulah sebabnya dia menggunakannya untuk mengalahkan lawannya sejak awal, dan setelah itu semuanya akan berjalan sesuai rencana, berkembang seperti yang dia harapkan. Sebenarnya, kalau orang lain, mereka mungkin akan tetap bertahan pada kebiasaan mereka sampai akhir. Tapi Hong Dali berbeda. Ia selalu percaya bahwa satu teman lagi berarti satu jalan keluar lagi. Biasanya tidak perlu menempuh jalan yang tidak ada jalan kembali. Mengenai ayah Yin Tianzong yang datang mencari mereka, dia sudah menyelesaikan masalah dengan Yin Tianzong dan memberinya hadiah. Jadi, dengan Yin Tianzong di pihaknya, tentu saja tidak akan ada masalah. Ngomong-ngomong, Hong Dali biasanya tidak berpikir panjang, tetapi itu hanya karena dia terlalu malas untuk berpikir. Pada saat-saat genting, prediksinya sangat akurat. Ya, karena semuanya sudah beres, Hong Dali tertawa. Semua orang harus istirahat lebih awal. Baiklah, sejujurnya, aku cukup lelah, haha. Semua orang kembali ke kamar masing-masing. Tang Muxin, tersipu dan tidak berani menatap Hong Dali, segera memasuki ruangan dan mengunci pintu dengan rapat di belakangnya, dia tidak berani merayu Hong Dali lagi. Xin Xin malu. Lin Yanwei dan Ling Xiaoyi saling melirik dan mengerutkan bibir. Tak lama kemudian, semua orang telah pergi dan yang tersisa hanyalah Lin Yanwei dan Hong Dali, yang sedang menyandarkan kepalanya di pahanya. Lin Yanwei sedang membaca novel di telepon pintar yang diberikan Hong Dali kepadanya saat kembali ke bumi, dan Hong Dali berbaring dengan tenang sambil memejamkan mata, beristirahat. Kakak Nianwei. Setelah berbaring diam beberapa saat, Hong Dali tiba-tiba berkata, menurutku, kita perlu memperlengkapi semua orang dengan baik. Mendengar itu, Lin Yanwei meletakkan teleponnya dengan hati-hati dan bertanya dengan lembut, Tuan Muda, mengapa Anda tiba-tiba memikirkan hal itu? Alam semesta tidak seperti bumi. Hong Dali bergumam, bumi adalah tempat yang taat hukum, dan aku memiliki orang tua dan kakek misterius yang melindungiku di sana. Aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan, namun, di luar angkasa, perbedaan kekuatannya terlalu besar, hanya satu aristokrat galaksi yang memiliki kekuatan sebesar itu, bagaimana dengan yang berada di posisi yang lebih tinggi dalam hierarki? Di alam semesta, ada begitu banyak sistem bintang, tidak ada jaminan bahwa tidak ada bangsawan tingkat tinggi di atas bangsawan galaksi. Dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada masalah, lagi pula, aku hanyalah seorang pemboros yang suka menghabiskan uang, yang kutakutkan adalah suatu hari nanti masalah akan datang padaku. Aku tidak ingin kehilangan semuanya, aku tidak ingin kehilangan teman-temanku. Jadi, Hong Dali menarik napas dalam-dalam. Aku ingin melindungi teman-temanku. Setelah mendengarkan Hong Dali, Lin Yanwei mengulurkan tangannya dan memijat pelipis Hong Dali dengan lembut. Sentuhannya ringan dan lembut karena dia khawatir Hong Dali akan merasa tidak nyaman. Tuan Muda, saya tahu Anda selalu tampak riang dan riang, tetapi... Lin Yanwei berkata dengan lembut, Anda memiliki banyak hal dalam pikiran Anda, tetapi Anda tidak ingin membuat kami khawatir, sebenarnya, Anda selalu berusaha melindungi kami.
Lin Yanwei adalah wanita yang lembut dan baik hati. Dia juga sangat cerdas. Dia mungkin tidak mengatakannya, tetapi dalam hatinya, dia tahu. Ketika kita berada di bumi dan saudara laki-laki Xiaoyi dijebak, kau praktis menghancurkan penjara. Kogohon ingin adik perempuan Jiang Ruoyu melayaninya, tetapi kau melindunginya saat kau melihat apa yang terjadi. Jika ada yang berani menyentuh kita, kalian pasti akan melawan mereka sampai mati. Alam semesta itu luas sekali, begitu luasnya sehingga kita tidak mampu memahami seberapa besarnya, pasti akan ada bahaya di masa depan. Jadi Tuan Muda, apa yang Anda pikirkan itu benar, mungkin kita semua harus berusaha sekuat tenaga untuk membuat diri kita lebih kuat, kita tidak mencari gelar atau kekuasaan resmi, yang kita inginkan hanyalah mampu melindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Lin Yanwei berbicara dari lubuk hatinya. Alam semesta terlalu besar. Tanpa melangkah terlalu jauh, cukup kejadian hari ini. Jika mereka tidak memiliki cukup kekuatan, apa yang mungkin terjadi? Bahkan jika mereka tidak terbunuh di tempat, mereka mungkin akan dipenjara. Tang Muxin dan Lin Yanwei mungkin akan berada dalam kesulitan. Kali ini masalahnya sudah beres, tapi lain kali. Ketiga kalinya. Siapa yang bisa menjamin hal serupa tidak akan terjadi lagi? Karena itu, aku telah memutuskan. Hong Dali menyeringai dan mengusap hidungnya. Meskipun kita mungkin tidak memiliki bakat untuk berlatih bela diri dan tidak dapat dibandingkan dengan para jenius, masih ada sesuatu yang dapat kita lakukan, itulah sebabnya sebelumnya aku mengatakan bahwa aku ingin memperlengkapi semua orang dengan baik. Aku tidak punya apa-apa lagi, yang kumiliki hanyalah uang. Hehe. Lagi pula, aku anak yang boros. Anggap saja seluruh alam semesta ini sebagai permainan. Orang lain berlatih mati-matian, kita tidak punya bakat itu. Jadi mari kita kaya dan menumpuk atribut, kita akan menang dengan memiliki atribut yang lebih tinggi dari mereka. Jadi bagaimana jika kamu memiliki lebih banyak keterampilan, lebih kuat, kami akan mengalahkanmu dengan perlengkapan kami yang lebih unggul, apa yang dapat kamu lakukan, haha. Bab 723. Levelnya masih terlalu rendah. Setelah mendengarkan Hong Dali, Lin Yanwei terdiam. Ini, benar-benar gaya Tuan Muda. Benar saja, kemanapun dia pergi, Tuan Muda adalah orang kaya baru. Bocah, akhirnya kau berhasil menyelesaikannya. Tepat saat itu, proyeksi Tang Long muncul di sofa. Ia tersenyum dan berkata, alam semesta terlalu besar, terlalu luas. Ada bangsawan galaksi, Zerg, dan berbagai tantangan lainnya di dalamnya. Galaksi ini mungkin terlihat aman, tetapi bahaya mengintai di mana-mana. Apa yang baru saja kau pikirkan sebenarnya adalah ide yang cukup bagus. Dengan fisik dan usiamu, kamu telah melewati waktu terbaik untuk berlatih bela diri, yang lain juga sama, kecuali Levis, yang mungkin masih punya kesempatan. Tapi kamu kaya, Tuan mewariskan banyak harta kepadamu, kamu akan memiliki akses ke semua itu di masa depan, karena kamu kaya, kamu tidak perlu ragu, kamu dapat mengalahkan mereka dengan perlengkapanmu, yang lain menambahkan 100 poin atribut tambahan ke perlengkapan mereka, kamu menambahkan 300, ketika pertempuran dimulai, mereka akan mati dengan satu tamparan darimu, bukan? Dia tidak salah. Di alam semesta ini, karena alasan tertentu, seseorang hanya dapat menanamkan maksimal 20 permata ke dalam perlengkapan setelan lengkap. Perbedaan apapun akan terlihat jelas. Untuk semua perlengkapanmu, jika kamu memiliki total 20 permata yang masing-masing menambahkan 8 poin, itu akan menjadi total 160 poin. Jika aku menggunakan permata yang masing-masing menambahkan 15 poin, itu berarti total 300 poin. Itu berarti 140 poin atribut lebih banyak darimu. Jika kita juga menggunakan material berkualitas lebih tinggi untuk armor dan perlengkapan lainnya, perbedaannya akan signifikan. Bagaimana dengan atribut dasar? Buku panduan bela diri. Dengan catatan fantasi iblis milik Mo Tianji, cukup mempelajari beberapa saja sudah cukup. Bagaimana kalau aku membeli tanaman herbal yang meningkatkan kualitas fisik? Atau mungkin aku bisa membiarkan Zhang Yi mengubah beberapa genku? Hehe, kau benar, itu yang kumaksud. Hong Dali menyeringai dan mengangguk. Paman Tang Long, benda apa saja yang bisa meningkatkan atribut seseorang, ceritakan padaku tentang benda-benda itu. Baiklah, karena kamu tertarik, aku akan memberitahumu tentang mereka. Membuat dirimu dan orang-orang di sekitarmu lebih kuat adalah masalah serius, jadi Tang Long juga menjadi serius. Di alam semesta ini, ada 4 metode untuk menjadi lebih kuat. Yang pertama adalah menggunakan teknologi, ini adalah yang paling praktis, tetapi juga memiliki banyak kekurangan. Teknologi biasa akan lebih dari cukup untuk menghadapi apapun yang merupakan planet Orde ketiga dan di bawahnya, mungkin agak sulit untuk menghadapi lawan planet Orde keempat, dan itu hampir tidak berguna melawan lawan planet Orde kelima, kamu bahkan tidak akan bisa membidik bayangan lawan, tidak akan ada cara untuk menyerang sama sekali. Cara kedua adalah dengan meningkatkan atribut dan seni bela diri Anda, kekuatan, kelincahan, dan refleks. Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang kekuatan dan kelincahan, seiring dengan meningkatnya level lawan Anda,
gerakan mereka menjadi lebih cepat. Jika respons Anda tidak cukup cepat, Anda bahkan tidak akan dapat melihat gerakan lawan Anda. Masing-masing dari ketiga atribut ini sangat penting. Ada dua cara untuk meningkatkan atribut ini. Satu adalah dengan menanamkan permata atribut. Yang lainnya adalah dengan menggunakan ramuan yang meningkatkan atribut Anda. Apakah Anda berhasil membeli ramuan atau tidak tergantung pada keberuntungan Anda. Mempelajari seni bela diri dapat membantu meningkatkan atribut ini banyak. Tentu saja, tubuh Anda tidak dapat berlatih seni bela diri. Jika Anda tidak dapat menguasai keterampilan tersebut, tidak ada gunanya mempelajarinya. Cara ketiga adalah dengan memiliki hewan peliharaan. Jika Anda memiliki hewan peliharaan pertempuran yang sangat kuat, itu dapat meningkatkan kemampuan Anda secara signifikan. Hewan-hewan di alam semesta sangat menakjubkan. Saya tahu bahwa setidaknya ada dua jenis hewan peliharaan yang dapat meningkatkan efektivitas pertempuran. Salah satunya adalah hewan peliharaan pertempuran tunggal. Jenis hewan peliharaan ini lebih umum. Harimau bermata hijau berbaju zirah emas yang Anda temui sebelumnya termasuk dalam kategori ini. Yang lainnya adalah hewan peliharaan bala bantuan tambahan. Jenis hewan peliharaan ini dapat menyatu dengan pemiliknya. Seperti pakaian suci mekanik Anda, setelah menyatu, ia akan meningkatkan 3 atribut utama dan beberapa di antaranya bahkan menambahkan kemampuan khusus. Yang keempat adalah dengan meningkatkan kemampuanmu. Di alam semesta ini, ada batu ajaib yang disebut batu jiwa. Batu ini akan menyatu dengan darah dan memungkinkan orang yang menyatu dengannya memperoleh semua jenis kemampuan khusus. Namun, batu jiwa ini sangat langka dan hanya penjaga paling berbakat dari pengawal aristokrat galaksi yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Setiap letnan yang menyatu dengan batu jiwa sangat kuat. Kemampuan mereka berada di level stellar. Itulah level Master Invincible Is saat dia bertemu Zerg di luar angkasa pada akhirnya. Tingkat yang luar biasa. Ada tingkatan di atas tingkatan planet, yaitu tingkatan stellar. Setelah mendengarkan semua ini, Hong Dali menghela napas lega. Tampaknya keputusannya benar. Kali ini, ia berhasil meraih kemenangan terakhir berkat Grand Zone. Bagaimana jika perwira tingkat tinggi dari pengawal galaksi aristokrat datang? Bahkan jika ia tidak mati, berapa banyak yang akan selamat? Sangat hebat. Hong Dali menyentuh dagunya. Sepertinya ada banyak hal yang bisa kulakukan dengan uang di masa depan. Itu sudah jelas. Tang Long bergumam, apa yang kau pikirkan? Alam semesta tidak seperti bumi, kecuali jika kau merasa puas menjadi orang biasa. Artinya kau menundukkan kepala dan menahan napas saat melihat seorang aristokrat galaksi pergi bekerja tepat waktu setiap hari dan mendapat gaji 1.800. Sayangnya, dengan posisimu saat ini, itu tidak mungkin lagi. Untungnya kau sadar lebih awal. Aku menunggumu menemui kemunduran besar untuk memberitahumu tentang ini. Hehe, aku tidak bodoh. Hong Dali terkekeh dan mengacak-acak rambutnya. Jika aku bahkan tidak bisa memahami situasinya, itu bukan disebut kecerobohan, itu kebodohan. Kali ini kau tampil dengan baik. Tang Long akhirnya berkata, bersiaplah, jika besok ada waktu, aku akan membawamu ke Pelabuhan Bintang untuk membeli beberapa peralatan, ada banyak barang bagus di sana. Ya, oke. Tak lama kemudian, Lin Yanwei pun tidur juga. Hong Dali mengusap dagunya saat dia duduk sendirian di kamarnya. Dia memikirkannya sebentar, lalu tiba-tiba menyeringai dan mengambil Bright Silver Armor dari tempat dia menyimpannya sebelumnya di jam tangan luar angkasa. Awalnya, ketika dia menyimpannya, dia berencana untuk menyelesaikan misi sistem terlebih dahulu sebelum memainkannya. Sekarang sepertinya dia telah membuat keputusan yang tepat dengan menyimpannya. Nak, apa yang kau lakukan dengan benda itu? Tang Long kembali muncul tanpa suara dari jam tangan angkasa. Apa kau berencana untuk memakainya? Benda ini sebenarnya tidak buruk, permata atribut di atasnya juga cukup tinggi. Tentu saja aku tidak akan memakainya. Hong Dali tersenyum dan berkata, aku tidak suka perlengkapan seperti itu. Barang-barang itu cukup berat. Sial. Mendengar itu, Tang Long sempat tercengang. Kau mencoba menumpuk atribut dan kau merasa itu terlalu berat. Tentu saja, jawab Hong Dali dengan tenang. Aku lebih suka sesuatu yang lebih nyaman. Agak sulit untuk bergerak dengan ini. Terlalu sulit. Dia sudah mengenakan pakaian suci mekanik yang dibuat khusus oleh Chuyin untuknya. Jika dia harus mengenakan ini juga. Baiklah. Tang Long kurang lebih mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di bumi sebelumnya dari mendengarkan berbagai percakapan orang. Dia berkata dengan nada meremehkan, apa yang ingin kau lakukan dengan ini? Kau selalu mengaku sebagai anak yang boros, akan ada banyak orang yang akan senang melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Tidak mungkin aku akan mempermalukan diriku sendiri. Hong Dali menyeringai. Aku perlu sedikit mengubahnya. Memodifikasi, bagaimana? Tanya Tang Long penasaran. Apakah kamu akan menjual armor ini setelah kamu mengerjakannya? Harganya paling tinggi $8.000 galaksi. Harga barang-barang ini sudah ditetapkan, tidak banyak keuntungan yang bisa didapat. Di sini, Tang Long mulai menguliahi Hong Dali lagi. Ngomong-ngomong, apakah kamu mengerti pentingnya uang sekarang? Sulit untuk mendapatkannya. Kan, kamu butuh uang untuk meningkatkan atributmu. Kan, kamu butuh uang untuk membeli hewan peliharaan. Kan, kamu butuh uang untuk menanamkan permata.
kan, logam nuh yang aku minta kamu beli ketika kita berada di dunia virtual bisa menghasilkan 7 atau 8 ribu dolar galaksi jika digunakan untuk membuat armor, itu adalah uang yang menunggu untuk diperoleh dan kamu tidak menginginkannya. Sebaliknya, kamu di sini bermain-main dengan hal-hal lain. Apa yang kamu lakukan? Tang Long telah berencana untuk mendidik Hong Dali dengan baik sehingga ia dapat menyerahkan kekayaan Master Invincible Is kepadanya tanpa rasa khawatir. Dia menyadari bahwa Hong Dali sama sekali tidak mendengarkannya. Dia sedang mencari batu atribut yang menambah 7 poin kekuatan dari Bright Silver Armor. Tang Long terkejut. Bocah, apa yang kau lakukan? Satu-satunya barang berharga di baju besi ini adalah permata itu. Tunggu, letakkan permata itu, letakkan cepat. Hong Dali menoleh untuk melihat proyeksi holografik Tang Long. Apa yang terjadi? Mengapa aku harus meletakkan batu itu? Permata energi lain yang meningkatkan energi hingga 50%. Tang Long menatap permata di tangan Hong Dali dan menarik napas dalam-dalam. Apa-apaan ini? Apa kau pikir ini kubis dari pinggir jalan? Kau menanamkan permata berkualitas tinggi seperti itu ke dalam baju besi yang kualitasnya rendah. Dari mana kau mendapatkan semua permata ini? Kau sudah memberikan 3 di antaranya. Aku membawanya dari bumi. Hong Dali terkekeh. Aku memotongnya dari batu besar di dalam jam tangan angkasa. Kau seharusnya melihatnya. Batu hitam di jam tangan angkasa itu. Tang Long terkejut. Dia segera kembali ke jam tangan angkasa untuk memeriksanya. Setelah memastikannya, dia menjadi gila. Ya Tuhan, permata energi yang begitu besar, ini, bagaimana ini mungkin, berapa harganya? Sejujurnya, Tang Long tidak terlalu memperhatikan batu ini ketika Hong Dali memasukkannya ke dalam jam tangan antariksa. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa tidak mungkin ada permata atribut sebesar itu di bumi. Di alam semesta, permata atribut langka dan sebagian besar yang tertanam di roda gigi adalah inti alien. Ia berpikir bahwa Hong Dali membawanya karena ia menyukai tampilannya. Sekarang ia tahu, jumlah sumber daya yang dimiliki Hong Dali sama sekali tidak biasa. Ini adalah permata atribut yang sangat besar. Selain itu, ia meningkatkan energi. Tidak sebanyak yang kau kira. Hong Dali tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, atribut benda ini biasa saja, kurasa cukup untuk digunakan sementara waktu. Permata energi sebesar itu, geram Tang Long. Gunakan saja untuk sementara, kamu menolak untuk menjualnya, untuk apa kamu menyimpannya? Energi meningkat 50%, sepotong kecil saja bisa laku 5 hingga 600 ribu, dengan uang sebanyak itu, kamu bisa membeli banyak barang bagus. Tentu saja aku tidak akan menjualnya. Kau tidak akan mengerti. Hong Dali melanjutkan memotong batu itu setelah selesai berbicara. Aku sangat marah, aku bisa mati. Tang Long merajuk sejenak. Lupakan saja, aku akan kembali beristirahat. Kau menolak untuk menjual permata energi yang begitu bagus, kau benar-benar. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Itu adalah permata kelas atas yang menambahkan 10 energi. Jika dia meningkatkannya, energinya bisa naik hingga plus 25. Namun, sejak ia tiba di galaksi, atributnya telah sangat berkurang. Sepertinya level item itu terlalu rendah. Ia harus mendapatkan beberapa material dengan level yang lebih tinggi di masa mendatang. Skill pemrosesan permata, penyematan, dan peningkatan sihirnya juga telah dikurangi. Item yang ia tingkatkan hanya menambahkan 2 poin ke energi sekarang. Ia harus meningkatkan level skillnya. Bab 724. Kuota bangsawan. Dalam waktu singkat, Hong Dali telah memotong 2 permata energi. Setelah menyempurnakannya dengan sihir, permata-permata itu disematkan ke dalam 2 lubang masuk Bright Silver Armor. Dan selesai. Ayaya, ngomong-ngomong, alam semesta ini sungguh menakjubkan, seru Hong Dali. Sebelumnya, permata atribut ini hanya bisa ditanamkan pada item bermutu sempurna. Di alam semesta, dengan logam ajaib, permata ini bisa ditanamkan pada senjata atau baju zirah. Lumayan, aku akan memberikan baju zirah ini pada Heartbreaker. Dia sudah tampak seperti seorang penyihir, ini pasti berguna baginya. Perlengkapan pertama Lucifer telah dibuat. 3 permata energi dengan total peningkatan 150%. Jika dia mengutuk sekali lagi, wahahaha. Semuanya sudah selesai. Dia menyimpan baju besinya, merasa puas. Hong Dali sudah siap untuk tidur ketika, tiba-tiba, sistem berbunyi. Untuk menghadapi tantangan di alam semesta, sang pembawa acara memahami kebenaran sang penjaga, tugas tersembunyi pun dipicu. Tugas tersembunyi, level pertama untuk para pendamping, penjelasan misi, untuk melindungi para pendampingnya, host memutuskan untuk memperkuat dirinya sendiri, persyaratan misi, atribut senjata, atribut para pendamping meningkat menjadi 300, atau energi meningkat menjadi 500, hadiah misi, perlengkapan kedua, penjelasan perlengkapan kedua, meningkatkan semua atribut menjadi 1000%, berlangsung selama 30 menit, penjelasan tambahan, keterampilan yang dapat dikendalikan aktif, atribut kesehatan yang dikonsumsi dapat dilengkapi dengan poin atribut yang diperoleh dari pemborosan.
Sial, tugas tersembunyi seperti itu muncul. Gigi kedua. Hahaha. Aku benar-benar bisa memiliki skill yang sangat hebat. Semua atribut meningkat hingga 1000%. Dengan atribut awalku 100 untuk semua, 1000% berarti 1000 untuk semua atribut. Hanya saja saya tidak yakin bagaimana poin atribut kesehatan dapat ditukarkan. Namun, dengan sifat sistem yang memanfaatkan saya. Baiklah. Pokoknya, yang paling saya miliki adalah uang, tidak masalah. Sepertinya Tower of Trials punya beberapa item bagus. Aku akan melihatnya besok, hehe. Saya bisa tidur dengan tenang. Perkebunan keluarga Jiang. Setelah Jiang Qiansui kembali ke tanah miliknya, hal pertama yang dilakukannya adalah mencari seorang penjaga dan memberinya instruksi. Beritahu yang lain, Hong Dali telah menjadi bangsawan kehormatan tingkat oranye, buat semua pengaturan yang diperlukan. Oh ya, daftarkan planetnya untuknya. Lokasinya adalah 1.584.748, 1.254.782, 1.698.441. Dia harus mendapatkan semua yang didapatkan bangsawan kehormatan tingkat oranye. Kirimkan semua itu padanya. Ya, penjaga itu membungkuk pada Jiang Qiansui dan segera pergi. Menjadi bangsawan kehormatan, planet asalnya akan diperlakukan berbeda. Tingkat terendah, bangsawan kehormatan merah, termasuk sumber daya, mineral, pesawat ruang angkasa, dan hal-hal lain yang berguna di alam semesta, nilai total 100 juta dolar galaksi. Bangsawan kehormatan tingkat oranye, nilai total 200 juta dolar galaksi. Level kuning, 400 juta. Level hijau, 800 juta. Level perak, 1,6 miliar. Level biru, 3,2 miliar. Level ungu, 6,4 miliar. Level tertinggi, hitam, nilai totalnya 12,8 miliar. Tidak ada diskon untuk itu. Bisa lebih, tidak kurang. Di antara benda-benda ini, termasuk berbagai tingkatan induk kapal, berbagai logam mahal di alam semesta, berbagai teknologi canggih, seperti gambar produksi mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi, teknologi osilasi luar angkasa, dan seterusnya. Dan karena hal-hal inilah, setiap lowongan untuk bangsawan kehormatan sangat dicari. Beberapa bangsawan kehormatan bersedia berjuang keras untuk naik level. Hanya dengan naik satu level saja, mereka akan memperoleh 2 kali lipat keuntungan. Sebuah pesawat ruang angkasa biasa untuk penggunaan pribadi hanya 5.000 dolar galaksi. Namun, ketika bangsawan kehormatan naik satu tingkat, ada hadiah ratusan ribu, bahkan miliaran. Siapa yang tidak tergoda? Siapa yang bisa bersikap acuh tak acuh? Itu hanya penghargaan fisik. Kalau saja mereka dapat meningkat satu tingkat, dampaknya akan luar biasa. Tak lama kemudian, semua bangsawan kehormatan di bawah keluarga Jiang mengetahui tentang Hong Dali, yang masuk melalui pintu belakang dan menjadi bangsawan kehormatan tingkat oranye. Kota Shenluo, di dalam pusat kebugaran besar. Nama tempat latihan ini adalah Soaring Dragon Gymnasium. Tempat ini meliputi area seluas 40.000 meter persegi. Ada berbagai macam peralatan latihan yang cocok untuk prajurit planet Orde kelima. Banyak prajurit planet Orde kedua memilih untuk berlatih dan bertukar petunjuk di sini juga, tentu saja, katanya banyak, tetapi sebenarnya hanya ada 20 hingga 30 orang. Semua prajurit ini adalah bangsawan kehormatan di bawah keluarga Jiang. Tidak ada orang luar. Yang artinya, Soaring Dragon Gymnasium ini hanya terbuka untuk bangsawan kehormatan di bawah keluarga Jiang. Tuan muda. Seorang pengawal berjalan tergesa-gesa ke arah seorang pemuda yang sedang berlatih dengan proyeksi holografik seorang prajurit. Ia berkata dengan hormat, kami mendapat berita terbaru dari Tuan, seorang pemuda bernama Hong Dali diangkat menjadi bangsawan kehormatan tingkat oranye melalui pintu belakang. Pemuda itu berusia sekitar 27 atau 28 tahun, tingginya sekitar 1,85 meter, dan tubuhnya sangat proporsional. Memegang senjata yang mirip dengan lightsaber di Star Wars, ia tampak sangat mengesankan. Di sampingnya tergantung jubah bangsawan kehormatan, berwarna merah. Tulisan-tulisan di atasnya adalah Aristokrat Fei Yun. Hah, dia tidak melalui proses yang biasa. Tuan muda Fei Yun meletakkan lightsaber yang dipegangnya dan mengerutkan kening. Dia berkata perlahan, hubungan khusus, kelihatannya merepotkan. Penjaga itu membungkuk hormat, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sepertinya kita punya satu pesaing lagi. Pada saat itu, bangsawan kehormatan tingkat merah lainnya yang telah menyaksikan latihan Fei Yun tersenyum dan berkata, hubungan istimewa, sulit ditangani. Pria ini tingginya sekitar 1,9 meter, berkulit coklat, dan berotot kuat. Wajahnya tajam dan bersudut, dan dia juga seorang bangsawan kehormatan tingkat merah, bangsawan Yitai. Aku ingin tahu apa hubungannya dengan dia. Tuan muda Fei Yun berpikir sejenak dan bertanya kepada penjaga, apakah kalian mendengar bagaimana dia menjadi bangsawan kehormatan?
Berita itu diblokir dengan sangat ketat, aku tidak berhasil mencari tahu lebih banyak. Penjaga itu berpikir dengan hati-hati dan berkata, tetapi menurut rumor, Hong Dali ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Tuan, oleh karena itu, ia diangkat menjadi bangsawan kehormatan, tetapi mengenai siapa yang memiliki hubungan dekat dengannya, aku tidak berani menyelidiki lebih jauh. Oke, aku mengerti, cobalah cari tahu lebih banyak, lihat di mana Hong Dali biasanya nongkrong, besok aku akan mengunjunginya bersama kakak Yitai. Tuan Muda Fei Yun kemudian melambaikan tangannya dan berkata, silakan. Ketika pengawal itu pergi, Fei Yun mengenakan jubah khusus bangsawan kehormatan dan duduk di samping Yitai, sambil bertanya, kakak Yitai, apa pendapatmu tentang Hong Dali? Penilaian tahunan untuk bangsawan kehormatan akan segera dimulai, Hong Dali ini datang saat ini, dia mungkin akan mengambil kuota bangsawan kehormatan tingkat oranye. Yitai menyentuh dagunya dan berkata perlahan, hanya ada total 32 tempat untuk bangsawan kehormatan tingkat oranye, tetapi ada 512 bangsawan kehormatan tingkat merah. Sekarang setelah Hong Dali telah menghabiskan satu kuota, tekanan kompetisi tiba-tiba meningkat pesat. Penilaian tahunan bangsawan kehormatan. 512 bangsawan kehormatan tingkat merah akan berpartisipasi dalam penilaian setiap tahun, dengan 32 menjadi bangsawan kehormatan tingkat oranye. 26 bangsawan kehormatan tingkat oranye berpartisipasi dalam penilaian, dengan 16 menjadi bangsawan kehormatan tingkat kuning. Naik, 128 tingkat kuning, 8 terpilih. 64 tingkat hijau, 4 terpilih. 32 tingkat abu-abu, 2 dipilih. 16 tingkat biru, 1 terpilih. Sedangkan untuk bangsawan kehormatan tingkat ungu, kemampuan mereka tidak cukup untuk naik ke bangsawan kehormatan tingkat hitam tertinggi. Mereka harus mengikuti ujian lainnya. Misalnya, bertahan hidup di planet yang penuh dengan binatang buas selama 1 bulan, sebelum mereka bisa menjadi bangsawan kehormatan tingkat hitam tertinggi. Benar sekali. Tuan Muda Fei Yun mengangguk. Menurut aturan kenaikan pangkat setiap tahun, tekanan persaingan sudah besar, sekarang satu kuota telah habis. Itu akan sulit. Oh benar, berbicara sampai di titik ini, dia tiba-tiba bertanya, saya ingat kita punya satu aturan kenaikan pangkat lagi di mana seseorang dapat menantang bangsawan kehormatan tingkat yang lebih tinggi. Jika mereka berhasil, mereka dapat langsung naik pangkat. Apakah saya benar? Benar sekali. Yitai tersenyum dan berkata, itulah yang ada di pikiranku, mari kita kunjungi Hong Dali besok dan uji kemampuannya. Jika dia benar-benar sekuat itu, kita akan menyerah. Jika dia tidak sekuat itu dan telah menjadi bangsawan kehormatan hanya berdasarkan hubungan keluarga, kita akan menantangnya selama penilaian, bahkan Tuan tidak akan bisa mengatakan apapun, selama itu sesuai aturan, itu tidak akan menjadi masalah. Baiklah, kita akan melakukannya. Di rumah keluarga Yin. Saya kembali. Yin Tianzong kembali dari restoran berputar brand dengan gembira. Begitu dia memasuki pintu, dia bertanya, di mana ayah, apakah dia kembali? Tuan belum sakit, jawab penjaga itu dengan hormat. Tuan muda, Anda mencari Tuan. Masalah kecil. Yin Tianzong mengangguk. Beritahu aku saat dia kembali. Brand Revolving Restaurant, ruang pribadi nomor 8888. Yin Liang dan Jiang Duxing bersandar di sofa empuk, dan Yin Liang dengan lembut menyesap segelas anggur. Duxing Hong Dali ini benar-benar sangat menarik, memberikan batu permata dengan kenaikan 50% begitu saja, bahkan kita tidak akan mampu melakukan sesuatu yang begitu boros, kan? Hong Dali ini, dari mana dia berasal? Saya juga baru saja mendengar kabar dari Qiansui. Jiang Duxing tersenyum. Mengingat klan Saiyan kita, Mo Tianji, sebagai pendahulu, mampu mengendalikan petir dan angin, dia bisa dianggap sebagai seorang pejuang. Mengenai sisanya, saya tidak begitu yakin, lagi pula, itu belum lama, butuh waktu untuk menyelidikinya. Ngomong-ngomong, dia berteman dengan Tianzong Mu begitu cepat, itu menarik. Hong Dali dan Yin Tianzong saling mengenal lewat pertarungan. Meskipun saat mereka bertarung, Tianzong lah yang paling menderita pukulan, mereka memang berteman dengan sangat cepat. Bab 725. Anggap ini sebagai liburan. Jangan bahas itu lagi. Yin Liang menjadi depresi setiap kali masalah itu diungkit. Tianzong kita memang selalu seperti itu, dia melupakan sesuatu begitu semuanya berakhir, dia sudah seperti itu sejak muda, dia keras kepala dan pemarah, tetapi jika kamu berhasil menenangkannya dan membuatnya senang, apapun bisa terjadi. Hong Dali memang cukup mengesankan, orang-orang yang ada di sekitarnya sangat kuat dan beberapa mesya yang dimilikinya juga bukan kelas biasa. Karena dia berhasil memenangkan Yin Tianzong 2 kali berturut-turut, kemampuannya tidak bisa dianggap enteng. Baiklah, karena dia dan Tianzong sudah berbaikan, kita lihat saja bagaimana keadaannya nanti. Jiang Duxing tersenyum dan berkata, Hong Dali sangat protektif terhadap orang-orang yang lebih lemah di sekitarnya, kurasa kita akan akur. Tentu saja. Yin Liang mengangguk. Jika bukan karena itu, apakah menurutmu aku akan membiarkan masalah ini begitu saja?
Kupikir karena Hong Dali begitu protektif terhadap orang-orang di sekitarnya hingga dia berani melawan bangsawan galaksi, jika Tianzong menjadi temannya, dia juga akan bersikap protektif terhadapnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya begitu saja? Aku sudah mengirim 8 pesawat antariksa ke planet asalnya dan mereka akan sampai dalam 11 hari. Jika dia bertindak terlalu jauh saat itu, aku tidak keberatan memusnahkan dia dan planetnya. Haha, oke, bagaimanapun juga, dia adalah murid keturunan dari tetua Mo Tianji, setidaknya kau harus memberiku sedikit muka berdasarkan ini. Jiang Duxing tersenyum dan berkata, sekarang dia adalah bangsawan kehormatan keluarga Jiang, segalanya akan lebih mudah di masa depan, mari kita mengenalnya perlahan-lahan, kurasa karakter seseorang yang diterima Mo Tianji sebagai muridnya seharusnya cukup bagus. Saya harap begitu. Tuan muda, Tuan sudah kembali. Penjaga itu mengetuk pintu Yin Tianzong dan berkata dengan hormat, apakah Tuan muda akan menemui Tuan sekarang? Ya, sekarang. Yin Tianzong menjawab lalu dengan hati-hati menyimpan 2 permata energi itu di tubuhnya sebelum meninggalkan kamarnya. Begitu dia melihat Yin Liang, dia langsung berkata, ayah, kau sudah kembali, ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Bocah, kau membuatku sangat khawatir hari ini, kupikir kau akan dibunuh oleh Hong Dali, tetapi kalian berdua malah menjadi teman. Ketika Yin Liang melihat Yin Tianzong, dia bingung apakah harus menangis atau tertawa. Katakan saja, apa yang kau butuhkan bantuanku? Begini, kamu bilang kamu mengirim 8 pesawat antariksa ke planet asal saudara Dali. Yin Tianzong menyeringai dan berkata, aku orang yang sangat sempurna, tentu saja, aku tidak bisa membiarkan planet teman baikku diserang, jadi, ayah, tidakkah kamu akan memanggil pesawat antariksa itu kembali? Kalau tidak, aku merasa sangat tidak enak menerima 2 permata energi dari saudara Dali ini. Saya bertanya-tanya apa masalahnya. Yin Liang tersenyum dan menjawab, ayah, Tianzong kita mendapatkan teman, itu bukan hal yang mudah, 8 pesawat antariksa sudah dalam perjalanan ke sana. Kita akan memberikannya ke planet asalnya saja, saya akan meminta seseorang menyampaikan instruksinya sekarang, biarkan mereka menjadi hadiah untuknya sebagai balasan atas apa yang telah dia berikan kepadamu, kalau tidak, jika kita, sebagai bangsawan galaksi, tidak membalas budi setelah menerima hadiahnya, orang lain akan menertawakan kita jika mereka mengetahuinya. Kalau begitu, terima kasih, ayah, aku akan kembali ke kamarku sekarang. Yin Tianzong bersiap untuk pergi setelah mengatakan itu tetapi tiba-tiba dihentikan oleh Yin Liang. Tunggu sebentar. Yin Liang tiba-tiba bertanya, apa yang baru saja kau katakan, Hong Dali memberimu 2 permata energi, tidak satu pun. Apa yang dipikirkan Hong Dali tentang permata energi? Sayuran sawi yang bisa ia dapatkan begitu saja dari pinggir jalan. Ia hanya memberikannya begitu saja. Kau mungkin tidak akan bisa memberiku 10.000 permata yang kau janjikan, jadi Dali memberiku 1 lagi. Jawaban Yin Tianzong itu hampir membuat Yin Liang terpuruk. Saudara Dali jauh lebih murah hati daripada kau. Kemudian, tanpa lupa menambahkan hinaan atas luka, dia berkata, oh ya, saudara Dali juga memberikan 1 untuk Qian Sui, itu semua adalah permata kelas atas yang meningkatkan energi hingga 50%. Setelah mengatakan itu, Yin Tianzong menyeringai dan berlari pergi, meninggalkan Yin Liang berdiri di sana sambil memegangi dadanya. Ya Tuhan, Hong Dali memberikan 3 permata kelas atas yang meningkatkan energi hingga 50% sekaligus. Dia tertegun sejenak sebelum melambaikan tangannya. Seorang penjaga datang dengan cepat. Tuan, sampaikan instruksiku. Yin Liang memberi instruksi. 8 wahana antariksa yang menuju bumi dapat tinggal di sana sebagai penjaga, memastikan keamanan bumi, mereka tidak perlu terburu-buru kembali dalam waktu dekat, anggap saja ini sebagai liburan. Ya, Guru. Penjaga itu pamit setelah mendapat instruksi. Tak lama kemudian, penjaga itu kembali dengan tergesa-gesa. Begitu melihat Yin Liang, ia buru-buru melapor, Tuan, saya tidak dapat menghubungi pesawat antariksa, saya tidak yakin apa yang terjadi pada mereka. Oh, tidak bisa dihubungi. Yin Liang menyentuh dagunya. Teruslah mencoba, terus beri kabar. Pada saat yang sama, di dunia virtual galaksi. Menara ujian akan dibuka besok, aku ingin tahu hadiah apa yang akan diberikan untuk ujian kali ini. Kudengar ada total 100 level di menara ujian ini, 30 level pertama akan dibuka besok, level sisanya akan dibuka hanya jika seseorang berhasil melewati 30 level pertama. Ada banyak yang dipertaruhkan kali ini, terlepas dari hadiahnya. Kudengar siapapun yang melewati 15 level pertama akan memiliki kesempatan untuk mengikuti penilaian untuk bangsawan kehormatan level merah. Jika ada yang melewati 20 level pertama, mereka dapat langsung menjadi bangsawan kehormatan level merah. Mereka bahkan tidak perlu mengikuti penilaian. Benarkah, bangsawan kehormatan? Ya Tuhan. Itu seperti melompat dari tanah ke surga dalam sekali lompatan, sukses instan, bagaimana mungkin hadiahnya kali ini begitu bagus? Kenapa itu palsu? Itu belum semuanya, rumor mengatakan bahwa ada buku rahasia seni bela diri di lantai 25,
itu setidaknya keterampilan Orde Kedua. Ada banyak sekali orang yang menunggu untuk memasuki menara ujian untuk menguji keterampilan mereka sekarang. Jika mereka benar-benar beruntung dan berhasil melewati level 20, itu pasti seperti melompat dari tanah ke surga dalam satu lompatan. Anda akan menjadi pejabat berpangkat tinggi dalam sekejap. Sial, buku rahasia Orde Kedua. Oke, aku harus kembali dan berlatih lebih banyak lagi. Waktu sangat berharga. Di tengah keramaian, seorang pemuda berusia sekitar 15 tahun mendengarkan kerumunan itu dengan tenang. Pemuda ini adalah orang yang sama yang bertemu dengan Hong Dali, Guyan. Xiao Yan. Ada seorang lelaki tua kecil bertengger di bahu Guyan. Lelaki tua itu terkekeh dan berkata, bisa menjadi bangsawan kehormatan adalah salah satu alasan untuk bergabung dengan menara ujian kali ini, tetapi alasan utamanya adalah karena hal itu dapat meningkatkan kemampuanmu secara signifikan. Kamu harus menganggapnya serius. Jika kamu berhasil melewati 20 level pertama, dengan kemurahan hati bangsawan galaksi, pasti akan ada banyak manfaat untukmu. Tentu saja, jika kamu beruntung dan berhasil mencapai level 25 dan memperoleh buku rahasia seni bela diri, itu akan lebih baik lagi. Saya mengerti. Guyan mengangguk pelan. Saya sudah siap, besok, saya akan masuk dan melihat-lihat. Di sisi lain, kota utama Shenluo, di dalam pusat lelang Sauron. Pemuda dengan dua pengawal Flow Silver yang sebelumnya ditemui Hong Dali sedang mendengarkan pria gemuk itu menjelaskan rincian tentang menara ujian. Saudara Ye Feng. Pria gemuk itu tersenyum dan berkata, saya telah bertanya tentang aturan menara ujian. Totalnya ada 100 level, dan 30 level akan dibuka besok. Semua orang akan mulai dari titik yang sama, kekuatan, kelincahan, dan refleks semuanya akan berada di 100 poin untuk semua orang, tanpa pengecualian, hanya senjata dasar yang akan diizinkan dan atribut senjata ini akan distandarisasi. Itu artinya, Tower of Trials kali ini akan secara akurat menguji kemampuan bertarung dasar seseorang. Jika kau berhasil melewati 20 level pertama, kau akan memenuhi syarat untuk menjadi bangsawan kehormatan keluarga Jiang. Tentu saja, ini mungkin bukan sesuatu yang istimewa bagi saudara Ye Feng, tetapi yang terpenting adalah, menara ujian ini akan memungkinkanmu untuk menggunakan kekuatanmu sendiri. Kekuatan yang hanya milikmu sendiri, tanpa pengaruh eksternal. Peralatan, permata inti, senjata tingkat tinggi, Del. Kamu tidak memerlukan semua ini. Kamu hanya akan bergantung pada kemampuanmu sendiri. Jadi, kamu punya keuntungan besar di Tower of Trials ini. Sejujurnya, aku sangat menantikan penampilanmu. Jika kamu berhasil mencapai level 25 dan mendapatkan buku rahasia seni bela diri, itu akan menjadi bonus besar bagi kita. Pria gemuk ini adalah Tuan Muda Divisi Shenluo Pusat Lelang Sauron, Vidi Sauron. Tidak heran dia sebelumnya mengatakan bahwa tidak banyak orang di kota Shenluo kecuali bangsawan galaksi yang tidak berani dia ganggu. Sebagai Tuan Muda Divisi Shenluo Pusat Lelang Sauron, dia berhak mengatakan hal seperti itu. Ya, mengerti. Pemuda bernama Ye Feng itu tersenyum dan berkata, aku juga sangat ingin tahu seberapa berbedanya orang lain denganku. Aku akan berusaha sebaik mungkin besok. Restoran berputar brand. Tang Muxin melepaskan helm simulasi holografik dan segera berkata kepada Hong Dali, Dali, aku sudah memeriksanya, menara ujian ini tampaknya menarik, hadiahnya besar. Baiklah, baiklah. Hong Dali menggerutu. Hadiah apa yang bisa kudapatkan? Aku akan tidur siang, berhentilah rewel, lagi pula, kurasa aku tidak bisa melewati banyak level. Bagaimana mungkin itu tidak penting? Tang Muxin memegang lengan Hong Dali dan mengguncangnya dengan keras. Kamu bisa menjadi bangsawan kehormatan jika kamu melewati 20 level pertama, ini mungkin tidak berarti apa-apa bagimu, tetapi hadiah lainnya juga cukup berharga, helm, senjata, permata, segala macam barang. Yang terpenting, kudengar ada juga buku rahasia seni bela diri, itu sangat berharga. Berapa nilainya? Hong Dali tidak menunjukkan minat apapun. Aku anak yang boros, bagaimana mungkin seorang anak yang boros berusaha keras untuk mendapatkan uang? Kamu bisa memberitahuku jika ada kesempatan untuk menghabiskan uang. Aku akan tidur dulu, aku masih harus pergi bekerja besok. Dia adalah manajer gudang yang bahagia. Dia tidak boleh melupakan itu. Kau akan membunuhku. Tang Muxin berkata dengan marah, aku akan pergi dengan Suster Nianwei saja, kita berdua setidaknya penyihir. Terserah. Hong Dali berguling. Aku mau tidur dulu. Pukul 7.30 keesokan harinya. Di dalam perusahaan Fang Han. Fang Han mengumpulkan semua karyawan perusahaannya pagi-pagi sekali saat hari masih gelap. Ada lebih dari 3.000 orang. Ketika semua orang sudah duduk dan berdiri dengan rapi, Fang Han mengumumkan dengan lantang, saya punya kabar baik untuk semua orang. Menurut instruksi dari atasan, akan ada bangsawan kehormatan tingkat oranye yang memeriksa perusahaan kita hari ini. Dia adalah bangsawan kehormatan tingkat oranye, orang yang mulia, semua orang harus bersikap sopan. Bab 726. Menurutmu, kamu siapa? Mendengar apa yang dikatakan Fang Han, semua orang langsung tercengang. Bangsawan kehormatan tingkat oranye.
Dia adalah seseorang yang sangat diistimewakan dan disukai oleh para dewa, bukan orang biasa. Ada perbedaan antara bangsawan kehormatan dan bangsawan galaksi. Bagi bangsawan galaksi, Anda mungkin terkesan dengan garis keturunan mereka dan iri kepada mereka karena memiliki kehidupan yang baik karena mereka memiliki ayah yang baik. Namun bagi bangsawan kehormatan, Anda hanya bisa meratapi kenyataan bahwa ia memiliki kemampuan yang lebih unggul. Perbandingan itu menjijikkan, tetapi Anda tidak bisa iri kepada mereka karena hanya ada satu cara untuk menjadi bangsawan kehormatan, yaitu dengan mengalahkan semua pesaing dan mengukir jalan dengan darah dan keringat, melampaui jutaan orang. Ya Tuhan, benar-benar ada bangsawan kehormatan tingkat oranye yang datang ke sini, luar biasa. Ya, orang biasa tidak bisa menjadi bangsawan kehormatan, aku heran seberapa berkuasanya orang yang datang ke sini untuk melakukan inspeksi. Berhenti bicara, cepatlah, kembali dan bersiap-siap, seorang bangsawan kehormatan, wow. Bagaimana menurutmu tentang penampilanku, bisakah aku merayunya, seorang bangsawan kehormatan, itu luar biasa. Lupakan saja, setiap bangsawan kehormatan sangat berbakat, pasti ada 100 juta atau setidaknya 80 juta wanita yang mengejarnya, sebaiknya kau berhenti memikirkannya. Itu benar. Baiklah, semuanya, diam. Fang Han mengangkat tangannya untuk menghentikan diskusi dan segera semua orang menjadi tenang. Fang Han berkata, semua orang masih punya waktu setengah jam untuk bersiap, kembalilah. Mandi, rapikan dirimu, rapikan pakaianmu dan tata rambutmu dengan baik. Kita harus menjunjung tinggi citra baik perusahaan kita dan meninggalkan kesan yang baik pada bangsawan kehormatan yang agung. Semua orang mendengarkanku. Ya, semua orang bersorak dan pergi bersiap. Yang datang adalah seorang bangsawan kehormatan, jadi apapun yang terjadi, mereka harus mengenakan pakaian terbaik dan berperilaku sebaik-baiknya. Mereka bahkan tidak melakukan hal-hal seperti itu saat menghadiri sesi perjodohan. Jam 9.30. Bersiap untuk bekerja. Matahari sudah terbit tinggi saat Hong Dali dengan puas bangun dari tempat tidur. Dia melirik jam digital berteknologi tinggi di dinding. Ya, masih ada waktu. Hong Dali mengusap matanya dan bangkit perlahan. Ia berpakaian dan sarapan sebelum bersiap berangkat. Semuanya berkumpul, saatnya berangkat kerja. Bekerja. Semua orang bersorak. Hong Dali mengenakan jubah eksklusif yang ditujukan untuk bangsawan kehormatan tingkat oranye dan menjentikkan jarinya. Ayo pergi. Bangsawan, Dali. Segera, Hong Dali dan pengikutnya menaiki pesawat ruang angkasa dan mengikuti petunjuk pada sistem navigasi di pesawat itu, menuju ke gudang perusahaan Fang Han. Tidak ada seorang pun di gudang itu. Apa yang terjadi di sini? Hong Dali melihat ke kiri dan ke kanan dan memastikan bahwa memang tidak ada seorang pun di gudang itu. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, sekarang seharusnya sudah jam kerja, kok tidak ada seorang pun di sini, aneh sekali. Ya, apa yang terjadi? Semua orang bingung. Hari itu bukan hari libur resmi, mengapa tidak ada seorang pun yang masuk kerja? Lupakan saja, aku tidak peduli. Hong Dali langsung naik ke atas. Ngomong-ngomong, kakak Fang Han sudah memasukkanku ke dalam sistem keamanan kemarin, aku akan naik ke atas dulu, lebih baik tidak ada orang di sekitar, aku bisa bersantai dengan senang, haha. Itulah keuntungan menjadi orang malas. Yang harus mereka lakukan hanyalah bersembunyi di sarang mereka, apapun situasinya. Hanya orang bodoh yang melibatkan diri dalam apapun yang terjadi. Ya. Ayo kita naik ke atas dulu dan masuk ke dunia virtual untuk melihat-lihat saat kita pulang kerja. Tang Muxin masih memikirkan menara ujian, sejujurnya, dia belum pernah benar-benar terlibat dalam pertempuran sebelumnya, jadi dia merasa agak cemas. Ke atas. Jadi, mereka semua berbondong-bondong naik ke atas. Pukul 10.30 pagi. Alun-alun di depan perusahaan Fang Han. Dipimpin oleh Fang Han, lebih dari 2.000 karyawan perusahaan menunggu dengan hormat di alun-alun. Mereka telah menunggu selama lebih dari 2,5 jam. Bangsawan kehormatan yang seharusnya berada di sini untuk memeriksa perusahaan masih belum tiba. Apa yang terjadi? Apakah dia terlambat? Tidak apa-apa jika dia hanya terlambat, tetapi jika sesuatu terjadi padanya di jalan, itu akan mengerikan. Fang Han sudah berkeringat deras. Dia akhirnya mengeluarkan alat komunikasinya, setelah memutuskan untuk bertanya tentang situasi terkini. Tadi malam, dia mendengar bahwa saudaranya, Fang Wei, mengalami patah tangan dan kaki karena menyinggung seorang bangsawan galaksi. Fang Han tidak berani ceroboh dalam hal apapun yang berhubungan dengan bangsawan galaksi. Faktanya, jika bukan karena bangsawan kehormatan yang seharusnya ada di sini belum ada di sini dan Fang Han khawatir dia mungkin mengalami kecelakaan, dia tidak akan berani menghubungi atasannya, hanya saja menunggu lebih lama dari biasanya, dan dia tidak berani menanyai bangsawan kehormatan. Itu akan menjadi pelanggaran serius. Halo.
Alat komunikasi terhubung dan Fang Han dengan hati-hati bertanya pada proyeksi holografik pihak lain yang muncul, bangsawan kehormatan yang agung masih belum ada di sini, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Apa hubungannya denganmu jika sesuatu terjadi atau tidak? Sosok di ujung lain alat komunikasi itu berdengung. Yang harus kau lakukan hanyalah menunggu. Ya, ya. Fang Han tidak berani berkata terlalu banyak. Dia tidak yakin dengan niat para petinggi. Ini bisa jadi ujian bagi mereka, adiknya Fang Wei baru saja patah anggota tubuhnya kemarin dan, meskipun hubungan mereka tidak baik, para petinggi mungkin mempersulit Fang Han karena itu. Dia harus bertindak hati-hati. Tepat saat dia hendak mematikan alat komunikasi dan terus menunggu, orang itu tiba-tiba mengusap dagunya dan bergumam, ngomong-ngomong, dia seharusnya sudah ada di sana. Apa kamu tidak menerima kabar sama sekali? Tidak ada. Fang Han mengangguk dan berkata, kami belum mendapat kabar sejauh ini. Aneh sekali, dia bilang dia akan ke sana hari ini. Orang yang diproyeksikan itu memikirkannya sejenak dan tiba-tiba teringat sesuatu. Oh benar, aku ingat, bangsawan kehormatan tingkat oranye yang agung itu bilang bahwa dia akan pergi ke gudang, aku lupa tentang itu. Gudang. Bangsawan kehormatan sedang memeriksa gudang. Keringat Fang Han menetes seperti hujan. Teman barunya, saudara Dali ada di sana, bukan? Jika dia tidak sengaja menyinggung bangsawan kehormatan, itu akan sangat buruk. Namun, tampaknya tidak ada pergerakan dari gudang saat ini. Bangsawan kehormatan tingkat oranye yang agung itu mungkin belum tiba. Fang Han buru-buru meminta instruksi dengan hormat, kalau begitu, aku akan pergi dan menunggu di gudang sekarang. Pergilah. Sosok itu melambaikan tangan dengan santai. Jaga sopan santun dan etiketmu, Nona Qiansui secara pribadi memberitahu kami tentang kunjungan ini. Menurut instruksi terakhir, divisi ke-28 tempat perusahaanmu berada telah diberikan kepada bangsawan kehormatan ini. Jadi layani dia dengan baik, jika kau bisa membuat tuan ini senang, kau akan diberi hadiah yang pantas. Ya. Fang Han mengangguk dengan penuh semangat. Bangsawan kehormatan adalah tuan yang cerdik. Selama mereka bisa membuatnya bahagia, akan ada saat-saat yang baik bagi semua orang di masa depan. Fang Han bertanya lagi, dengan hati-hati, bolehkah saya tahu nama bangsawan ini? Siapa kau yang dengan santainya bertanya tentang nama bangsawan kehormatan? Sosok itu berkata, pergi. Fang Han menyeka keringat di dahinya. Ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Bangsawan kehormatan tingkat oranye ini, yang memiliki gelar resmi dan tanah, ingin mengunjungi gudangnya. Apa situasi ini? Semoga saja kita masih tepat waktu. Fang Han bergumam, saudara Dali ada di sana, kuharap dia tidak menyinggung bangsawan kehormatan dengan sifatnya yang acuh tak acuh. Aku harus bergegas, aku akan mencoba meminta bangsawan kehormatan melihat-lihat bagian depan gudang. Semoga itu akan memuaskannya, lalu aku bisa mentraktirnya makan enak di restoran brand, itu seharusnya sudah cukup. Fang Han segera berkata kepada para karyawan, semuanya, berkumpul di pintu utama gudang, berita terbaru mengatakan bahwa bangsawan kehormatan sedang memeriksa gudang. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Fang Han, semua orang mulai berbicara di antara mereka sendiri. Bangsawan kehormatan akan memeriksa gudang, kenapa? Apakah bangsawan kehormatan yang agung memiliki hobi khusus? Itu mungkin saja, kudengar para bangsawan kehormatan ini punya kemampuan yang tak terbayangkan, mereka juga punya berbagai macam kebiasaan dan hobi yang aneh. Konon katanya ada yang tidak bisa tidur kalau belum berada di puncak gunung, mungkin ada yang suka jalan-jalan ke gudang. Benar juga, sudahlah, jangan banyak bicara lagi dan cepatlah ke sana, kalau kita sampai di sana terlambat dan membuat marah bangsawan, itu bukan hal yang bisa disepelekan. Rombongan besar itu segera mulai bergerak dan segera tiba di gudang. Fang Han menyuruh semua orang berdiri membelakangi gudang. Lebih dari 2.000 orang berdiri rapi dalam 36 baris dengan Fang Han di depan. Mereka semua berdiri tegak di bawah terik matahari pagi. Kali ini mereka menunggu sekitar setengah jam dan segera jam menunjukkan pukul 11 pagi. Akhirnya, 4 pesawat ruang angkasa kecil sepanjang 50 meter perlahan turun dan akhirnya mendarat di depan Fang Han dan yang lainnya. Ini dia. Hati Fang Han berdebar gembira dan dia segera berseru, selamat datang, bangsawan kehormatan yang terhormat, salam. Semua orang di perusahaan mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi dan berteriak, selamat datang, bangsawan kehormatan yang terhormat. Tak lama kemudian pintu wahana antariksa itu terbuka dan muncullah 4 bangsawan kehormatan yang mengenakan jas panjang merah. Itu adalah bangsawan kehormatan, untungnya, mereka tiba di gudang tepat waktu. Fang Han melihat keempat pria itu dan segera membungkuk 45 derajat. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya dalam hati, kupikir mereka mengatakan bahwa bangsawan kehormatan tingkat oranye akan datang, bagaimana bisa 4 orang tingkat merah datang sebagai gantinya? Bagaimanapun, mereka tetaplah bangsawan kehormatan yang tak terbantahkan. Jubah itu tidak bisa dibajak. Fang Han melangkah maju. Fang Han memberi salam kepada keempat tuan. Ya.
Pria yang memimpin mereka adalah Tuan Muda Bangsawan Kehormatan Tingkat Merah Fei Yun. Dia menggerutu singkat sebagai tanda terima kasih dan bertanya, Hong Dali, apakah dia ada di sini? Ketika mendengar itu, jantung Fang Han berdebar kencang. Keempat bangsawan kehormatan ini datang untuk Hong Dali. Apakah saudara Dali menyinggung mereka? Ini masalah besar. Apapun yang terjadi, saudara Dali ditakdirkan untuk bertemu dengannya, jadi dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Dia mungkin tidak bisa bertanggung jawab sepenuhnya, tetapi setidaknya dia bisa membantu meredakan situasi sedikit. Fang Han bertanya dengan hati-hati, bolehkah saya tahu apakah Hong Dali yang Anda sebutkan ini menyinggung Anda? Tanpa menjawab pertanyaan itu, dia mencoba untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang situasi tersebut. Jika Hong Dali benar-benar menyinggung mereka, dia mungkin masih bisa memberikan beberapa patah kata untuknya dengan latar belakang keluarganya sendiri. Dia mungkin tidak dapat memastikan bahwa Hong Dali lolos tanpa cedera, tetapi mungkin dia bisa tetap hidup. Fang Han bersikap hormat sejauh ini, tetapi Tuan Muda Fei Yun mengerutkan kening dan mengeluarkan sarung tangan, yang ia kenakan di tangan kanannya. Ia kemudian berbalik dan menamparkan Fang Han. Tuan Muda Fei Yun mampu menjadi bangsawan kehormatan tingkat merah berdasarkan fakta bahwa ia adalah seorang prajurit planet Orde Kedua dan memiliki masa depan yang cerah. Ia adalah salah satu dari 50 bangsawan kehormatan tingkat merah teratas dalam keluarga Jiang. Tamparan ini bukan hal yang lucu. Fang Han sudah berdarah dari sudut mulutnya. Menurutmu siapa dirimu, apa hakmu untuk bertanya padaku? Fei Yun berkata dengan dingin, kau hanya perlu memberitahuku jika Hong Dali ada di sini. Bab 727. Saudara seumur hidup. Saat Fei Yun sedang menanyai Fang Han, tidak ada satupun dari tiga bangsawan kehormatan lainnya yang maju untuk menghentikannya. Mereka hanya tersenyum dan menonton dengan tenang. Sudah diduga, semua bangsawan kehormatan adalah orang-orang istimewa. Presiden perusahaan biasa seperti Fang Han tidak lebih dari seekor semut bagi mereka. Jika suasana hati mereka sedang baik, mereka mungkin akan tersenyum padamu, tetapi jika suasana hati mereka sedang buruk dan memutuskan untuk memukulmu, akan dianggap sebagai belas kasihan jika mereka tidak membunuhmu. Mengapa mereka peduli dengan perasaanmu? Terlebih lagi, mereka sudah merencanakan semuanya sebelum mereka tiba. Karena Hong Dali berusaha keras untuk menjadi anggota tingkat oranye, mereka pasti akan menantangnya suatu hari nanti. Mereka mungkin juga menguji kemampuannya hari ini sehingga mereka bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Lagi pula, jika itu adalah kompetisi biasa di mana 32 orang dipilih dari 512 orang, peluangnya sangat kecil. Jika mereka berhasil menantang anggota level oranye, mereka akan dapat langsung naik level. Karena Hong Dali berusaha keras untuk masuk, mudah untuk memutuskan mana yang merupakan pilihan yang lebih mudah. Mereka datang ke sini hari ini untuk menunjukkan kekuatan mereka. Sumber mereka mengatakan bahwa Hong Dali ada di sini dan dia pasti punya hubungan dengan Fang Han, tapi kenapa? Apakah Hong Dali akan melawan mereka demi rakyat jelata yang hina ini? Ngomong-ngomong, jika mereka menghajar Fang Han dan mendorong Hong Dali untuk menyerang mereka, itu akan lebih baik. Bahkan jika Hong Dali benar-benar kuat, mereka berempat melawan satu lawannya dan paling buruk, itu akan menjadi seri. Mereka bisa saja berbalik dan pergi. Apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia akan mencari master dan meminta bantuannya untuk membalas dendam terhadap mereka berempat? Sungguh lelucon. Jika dia melakukan sesuatu yang pengecut, dia tidak akan memiliki pengaruh di kota Shenluo di masa depan. Aku tidak tahu. Fang Han tahu bahwa pihak lain tidak datang dengan niat baik hanya dari sorot mata mereka. Dia mengabaikan kehati-hatian dan berkata, aku juga tidak tahu apakah dia akan datang hari ini atau tidak. Secara teknis, Fang Han dan Hong Dali tidak terlalu dekat. Mereka hanya kebetulan saja akur. Yang satu adalah bangsawan kehormatan dan yang satunya lagi adalah teman dekatnya. Dalam keadaan normal, Fang Han seharusnya berusaha menenangkan bangsawan kehormatan. Namun, masalahnya adalah Fang Han adalah orang yang sangat setia. Hong Dali telah memberinya buku rahasia seni bela diri sebelumnya dan Fang Han telah memikirkan cara untuk membalas budi sejak saat itu. Sekarang Dali dalam bahaya, tidak mungkin dia akan mengkhianatinya demi keselamatannya sendiri. Karena dia adalah anggota keluarga Fang, tidak peduli seberapa seriusnya bangsawan kehormatan, dia paling-paling hanya akan mengalami cedera fisik. Hidupnya tidak boleh dipertaruhkan. Sue Ji, yang berada di antara kerumunan, memiliki pemikiran yang sama dengan Fang Han. Dia memahami situasi tersebut dan mundur beberapa langkah kecil saat tidak ada yang memperhatikannya dan menunggu hingga kerumunan menghalangi pandangannya. Kemudian, dia buru-buru memanggil Tang Muxin. Xin, di mana kamu? Ada beberapa orang di sini yang mencari masalah denganmu. Lari, mereka berasal dari latar belakang yang kuat dan kita tidak mampu menyinggung mereka. Saudara Fang berusaha sekuat tenaga untuk mengulur waktu. Dari ujung lain alat komunikasi, suara Tang Muxin terdengar, musuh, Dali kita tidak punya musuh.
kan, Saudari Sueji, jangan cemas, mungkin ini salah paham, kami akan segera turun. Sueji bahkan lebih cemas sekarang. Jangan turun, akan ada lebih banyak masalah jika kamu turun. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Tang Muxin menutup telepon tanpa menunggu jawaban Sueji. Xin, apa yang terjadi? Hong Dali berbaring di paha Lin Yanwei dan bertanya, aku mendengarmu mengatakan sesuatu tentang masalah, apa yang terjadi? Tang Muxin menjawab, Saudari Sueji berkata bahwa ada beberapa orang di sini yang ingin membuat masalah bagimu, tetapi kakak Fang Han menghentikan mereka. Dali, kita tidak punya musuh di sini, kan? Kurasa tidak. Hong Dali memikirkannya. Hanya ada Yin Tianzong, tapi kita sekarang berteman, siapa lagi yang bisa? Terserah. Hong Dali duduk dan mengusap matanya. Ayo turun dan lihat-lihat, para antek, ayo turun dan bermain dengan kakak Fang Han. Di depan pintu gudang. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah Hong Dali ada di sini atau tidak? Fei Yun bertanya dengan dingin kepada Fang Han, yang berdiri di depannya. Saat dia bertanya, dia mengulurkan tangannya dan menamparnya lagi. Aku tidak tahu. Fang Han menggertakkan giginya. Tidak peduli apa yang Tuan Muda Fei Yun tanyakan, jawabannya tetap sama. Aku tidak tahu. Semua orang berkeringat dingin. Tak seorang pun berani bersuara. Kau memang keras kepala. Fei Yun terkekeh dingin dan tiba-tiba berkata kepada orang banyak, wanita di sana, kurasa kalian baru saja menyampaikan pesan, kalian punya nyali. Saat berbicara, dia memberi isyarat kepada penjaga di sebelahnya. Bawa dia ke sini. Sueji. Fang Han menyipitkan matanya dan berteriak, itu bukan urusannya, jangan sentuh dia. Tidak. Hahaha. Fei Yun tertawa terbahak-bahak. Apakah aku perlu izinmu untuk menyentuh seseorang? Hah. Kali ini dia menggunakan kekuatan sungguhan. Tangan kanannya mengepal dan dia mengarahkan pukulan langsung ke dada Fang Han. Pok! Tubuh Fang Han terlempar mundur, darah segar muncrat kemana-mana. Oh! Fei Yun mengerahkan banyak tenaga untuk pukulan ini. Dengan kekuatannya, pukulan itu pasti akan mematahkan beberapa tulang jika mengenai orang biasa. Namun, tidak ada suara tulang patah. Fei Yun mengusap dagunya dan tiba-tiba tertawa. Wah, sepertinya kamu telah mempelajari beberapa ilmu bela diri, berapa levelmu sekarang? Batuk. Fang Han berdiri dengan susah payah. Dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara rendah, murid Orde kelima. Hahaha, murid tingkat 5. Setelah mendengar jawaban Fang Han, Tuan Muda Fei Yun langsung tertawa. Kamu baru menjadi murid tingkat 5 di usia yang sudah lanjut, itu benar, kurasa, murid tingkat 5 mungkin adalah batas bagi rakyat jelata yang tidak berguna, hahaha. Fang Han mengepalkan tangannya erat-erat saat mendengar ejekan Fei Yun. Matanya memerah dan giginya terkatup rapat hingga dapat menghancurkan logam, tetapi dia akhirnya berhasil mengendalikan diri. Perbedaannya sungguh terlalu besar. Pihak lain adalah bangsawan kehormatan. Di seluruh kota Shenluo, mereka hanya perlu tunduk pada keluarga Jiang dan keluarga Yin. Keluarga Fang adalah keluarga yang berpengaruh, tetapi dibandingkan dengan bangsawan, mereka lemah seperti semut. Wah, sorot matamu membuatku risau. Fei Yun menatap tajam ke mata Fang Han dan mengejek dengan dingin. Wah, apa kau ingin memukulku? Anak muda. Pada saat ini, Yi Tai, yang telah menonton dari samping sambil tersenyum mengingatkannya. Menyerang seorang bangsawan kehormatan sama saja dengan memberontak, bahkan jika kamu berasal dari keluarga Fang, kamu tidak akan luput. Tadi malam, Fang Wei atau apapun namanya, menyinggung Tuan Muda Tianzong dan semua anggota tubuhnya patah, kamu harus tahu konsekuensinya. Tidak, mengerti. Fang Hen berpikir cukup lama sebelum menurunkan tinjunya yang terkepal erat. Saya tidak berani menyerang Anda, tuanku. Hahaha, sangat patuh. Fei Yun mulai tertawa terbahak-bahak. Fang Han telah tampil dengan sangat memuaskan. Dia berjalan mendekat dan menendang Fang Han yang membuatnya terlempar jauh ke belakang. Dia tertawa dan berkata, kamu bertahan dengan cukup baik, terus terang, aku berharap kamu akan menyerangku, dengan begitu, apapun yang aku lakukan padamu, itu akan masuk akal, sungguh sia-sia, haha. Fang Han berdiri terdiam, matanya merah. Yah, kamu memang keras kepala, aku suka orang sepertimu. Fei Yun tertawa sinis dan berjalan ke arahnya. Sayangnya, kamu membuatku sangat marah tadi dan sekarang suasana hatiku sedang buruk, namun, aku murah hati dan akan memberimu satu kesempatan lagi, apakah Hong Dali ada di sini atau tidak? Aku tidak tahu. Jawaban Fang Han masih sama. Kau memilih jalan pintas. Fei Yun mengamuk. Kali ini dia siap menggunakan kekuatan penuhnya. Jika pukulan ini mengenai sasaran, bahkan jika Fang Han tidak mati, dia akan terbaring di tempat tidur setidaknya selama setengah tahun. Tepat pada saat itu, terjadi keributan di antara kerumunan dan sekelompok orang perlahan-lahan berjalan keluar dari gudang. Bangsawan, Dali.
Sebelumnya, kudengar kakak Fang Han sedang mengalami masalah, sepertinya aku datang terlambat. Wajah Hong Dali lebih gelap dari tengah malam. Apa kau sudah memikirkan akibat dari tindakanmu? Akibatnya, melihat targetnya akhirnya muncul, Fei Yun menoleh ke arah Hong Dali dan tertawa terbahak-bahak. Akibatnya adalah aku berhasil memancingmu keluar, jadi kenapa, kau ingin melawanku, kau Hong Dali? Benar, aku tahu kau adalah seorang penarik tali yang menjadi bangsawan kehormatan tingkat oranye melalui koneksimu. Aku juga tahu kau pasti memiliki dukungan yang sangat kuat. Lagi pula, seorang penarik tali tidak akan langsung menjadi bangsawan kehormatan tingkat oranye jika kau tidak memiliki dukungan yang substansial. Namun, di sini, dia tersenyum dan menatap Hong Dali. Jadi kenapa, ada aturan di setiap organisasi, meskipun kau adalah bangsawan kehormatan tingkat oranye dan satu tingkat di atasku, aku berhak menantangmu, haruskah kita saling mengadu keterampilan? Kamu sangat berani. Suara Hong Dali sedingin es, terus terang, aku jarang marah, namun, saat aku marah, aku bahkan membuat diriku sendiri takut. Selamat, kamu telah berhasil. Sambil berbicara, dia berjalan ke arah Fang Han. Ketika dia sampai di Fang Han, dia mengulurkan tangannya dan tersenyum. Kakak Fang Han, aku minta maaf telah melibatkanmu. Aku baik-baik saja. Fang Han ingin menggenggam tangan Hong Dali erat-erat, tetapi kemudian dengan cepat menarik tangannya. Dia tampak bingung melihat jas panjang Hong Dali dan bergumam, jadi bangsawan kehormatan tingkat oranye yang dibicarakan para petinggi adalah kamu, Dali, bagaimana aku bisa membiarkanmu menarikku? Kakak Fang Han, kamu bukan orang yang pelin-pelan. Hong Dali tiba-tiba berkata. Senyumnya lebih hangat dari sinar matahari di langit. Kita bersaudara, ketika aku pertama kali tiba di sini, kakak Fang Han lah yang mengurusku, kamu bahkan menganggapku pekerjaan yang mudah. Tidak peduli apapun yang terjadi padaku, kita akan selalu menjadi saudara. Tidak peduli apapun, tidak peduli kapan, kita adalah saudara. Saudara-saudara. Rasa sakit di tubuh Fang Han tampaknya telah hilang. Dia memeluk Hong Dali dengan erat dan berkata dengan keras, saudara-saudara, untuk seumur hidup. Itu sudah jelas, jawab Hong Dali sambil tersenyum. Tang Muxin, Lin Yanwei, dan semua orang yang menonton meneteskan air mata. Tang Muxin bergumam, Dali membuatku menangis. Lin Yanwei mengusap sudut matanya pelan dan berkata sambil tersenyum, hari ini agak berangin. Pada saat ini, Levis, yang selama ini bertindak sebagai pengawal Hong Dali, melihat Hong Dali dan Fang Han berpelukan erat dan bergumam, saudaraku, aku telah mengikuti guru yang baik. Awalnya suasana ini hangat dan bahagia, tetapi selalu saja ada saja orang yang suka merusak suasana. Wah. Fei Yun kembali berdiri di samping Yi Tai dan dua bangsawan kehormatan tingkat merah lainnya. Dia mendengus dengan jijik. Sungguh adegan klise, hahaha, lucu sekali, mengaku sebagai saudara dengan rakyat jelata yang rendah. Bahkan aku akan merasa malu padamu jika itu sampai ketahuan, burung yang sejenis berkumpul bersama, sepertinya Hong Dali. Kau benar-benar hanya seorang penarik tali, kurasa jubahmu mungkin telah diambil dengan cara yang tidak disebutkan, hahaha. Bab 728. Levis, terluka. Mendengar perkataan Fei Yun, semua orang menggertakkan gigi karena kebencian. Orang ini terlalu penuh kebencian. Ya, kau benar. Hong Dali perlahan berbalik dan menatap Fei Yun. Aku benar-benar tidak tertarik berkelahi denganmu. Dia mengangguk pada Levis. Kakak Levis, aku akan membiarkanmu memiliki orang-orang bodoh ini, kau boleh memukul mereka sesukamu, aku akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Terima kasih, Tuan Muda. Levis sudah tidak sabar untuk melancarkan beberapa gerakan. Sekarang setelah Hong Dali setuju, dia tidak perlu lagi bersikap formal. Dia terkekeh dan memutar pergelangan tangannya saat melangkah maju. Beberapa dari kalian membuatku sangat marah, kalian mengingatkanku pada seseorang yang sangat menyebalkan. Membiarkan bawahanmu melawan kami. Fei Yun menatap Levis, lalu menatap Yi Tai dan yang lainnya. Mereka tertawa terbahak-bahak bersama. Kalian bahkan tidak berani melawan kami, tetapi malah mengirim bawahanmu ke kematian, hahaha, ini terlalu lucu, sepertinya bangsawan kehormatan ini tidak berguna, sangat tidak berguna. Yi Tai menunjuk Levis dan tertawa. Seorang penjaga melawan bangsawan kehormatan, ini tidak buruk, kita bisa menghajarnya sampai babak belur tanpa berpikir, haha. Menghajarnya sampai babak belur tanpa berpikir panjang. Hong Dali mengangkat bahu. Saudara Levis, apakah kau mendengarnya? Tidak masalah bagiku. Levis tersenyum sinis. Ototnya membesar dan membesar. 500%. Hah, kau punya beberapa keterampilan. Fakta bahwa Fei Yun, Yi Tai, dan yang lainnya bisa menjadi bangsawan kehormatan berarti mereka bukan lawan yang mudah. Motif mereka hari ini adalah untuk membuat Hong Dali marah dan membuatnya bertarung. Namun, keadaan menjadi sedikit berbeda sekarang. Hong Dali tidak melawan mereka, tetapi malah mengirim bawahannya. Dan tampaknya bawahan ini punya beberapa keterampilan. Mulai.
Fei Yun menatap yang lain dan menyerang. Sebagai bangsawan kehormatan, kekuatannya tentu saja berbeda dari para pengawal. Meskipun Fei Yun dan yang lainnya hanyalah prajurit planet Orde kedua, para pengawal Yin Tianzong adalah prajurit planet Orde ketiga. Namun, kekuatan tempur kedua belah pihak tidak dapat dibandingkan. Itu karena Fei Yun dan 3 orang lainnya telah berlatih menggunakan buku petunjuk bela diri. Buku panduan seni bela diri dapat meningkatkan berbagai atribut secara signifikan. Ada juga berbagai gerakan yang kuat. Yang berarti, meskipun Fei Yun, Yi Tai, dan yang lainnya hanya prajurit planet Orde kedua, melawan penjaga prajurit planet Orde ketiga, mereka seharusnya bisa setara dengan mereka. Jika mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka, bukan tidak mungkin untuk menang. Itulah pentingnya buku panduan bela diri. Melihat bagaimana pertarungan akan dimulai, semua orang bergerak mundur. Sangat mudah untuk terluka secara tidak sengaja dalam pertarungan yang melibatkan bangsawan kehormatan seperti Fei Yun. Pada saat ini, Fei Yun dan yang lainnya menerobos kehampaan dan melesat ke arah Levis seperti rudal. Momentum tersebut menyebabkan udara di sekitarnya berputar cepat, membuat pemandangan tersebut tampak sangat mengesankan. Mereka bermaksud menempatkan Hong Dali di tempatnya. Oleh karena itu, mereka menggunakan 70% kekuatan mereka pada gerakan pertama. Jelas bahwa niat mereka adalah mengalahkan Levis secepat kilat. Saat itu, tidak masalah jika mereka melawan Hong Dali, mereka akan mencapai tujuan mereka datang ke sini. Jika Hong Dali melawan mereka, mereka dapat mengukur kekuatannya. Jika tidak, kemungkinan besar dia tidak mampu. Saat penilaian dilakukan, mereka dapat dengan yakin melawannya. Fei Yun dan yang lainnya telah menyusun rencana mereka dengan hati-hati. Semua yang mereka lakukan sejak mereka melangkah ke tempat ini adalah bagian dari rencana mereka. Penilaian promosi, kuota 32 bangsawan kehormatan tingkat oranye, mereka bertekad untuk masuk. Melihat kedatangan mereka, Levis berhati-hati. Dia menjaga bagian-bagian vital tubuhnya dan mengayunkan tinjunya, po, yang ditujukan pada mereka berempat. Boom, 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 4 suara tumpul terdengar. Kedua belah pihak bergerak mundur 6 langkah. Penjaga ini tidak sesederhana yang terlihat. Fei Yun dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk. Mereka siap untuk menunjukkan keahlian mereka yang sebenarnya. Jubah misterius. Dalam sekejap mata, Fei Yun, Yi Tai, dan yang lainnya diselimuti oleh baju besi kabut ungu. Baju besi kabut itu tampak sangat cantik. Tentu saja, efeknya juga mengejutkan. Ketika mereka melancarkan serangan berikutnya, baju besi itu tampak 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah dampak dari gerakan bela diri. Itu dapat meningkatkan kekuatan tempur seorang prajurit hingga di atas 200%. Seorang prajurit dengan fondasi yang baik akan lebih diuntungkan. Bangsawan kehormatan semuanya adalah orang-orang yang sangat beruntung. Mereka memiliki fondasi yang kuat dan menguasai gerakan bela diri. Serangan mereka menyebabkan Levis tertekan. Levis telah menggunakan 500% kekuatan ototnya sebagai tambahan dari efek halo Hong Dali sejak awal. Itu sudah merupakan kekuatan yang sangat besar. Pakaian di tubuhnya mengembang seiring dengan kekuatan tubuhnya. Gerakan berikutnya menimbulkan suara angin dan petir, dan 4 pukulan lagi diluncurkan ke arah Fei Yun dan kelompoknya setelah 4 pukulan sebelumnya. Dia telah memilih untuk menghadapi mereka secara langsung. Semua pukulannya nyata dan berdampak. Kekuatan yang dikeluarkan oleh kelima orang ini sangat kuat. Sebelum pukulan-pukulan itu mengenai mereka, mereka bisa merasakan sakitnya angin. Ledakan, dentuman, dentuman. Suara ledakan itu menggetarkan bumi. Udara di sekitarnya terpelintir dan berubah bentuk akibat hantaman tinju itu, membentuk gelombang kejut berwarna putih keperakan, yang menyebabkan rumput di tanah tercabut oleh badai. Kelima orang itu terdorong mundur oleh hantaman itu, menyebabkan terbentuknya 5 jurang sedalam hampir setengah kaki di tanah. Hahaha, hebat. Levis tampak gembira. Ia pun bersemangat dan berteriak. 600%. Saat dia berkata demikian, otot-otot tubuhnya menggeliat seperti cacing tanah. Tubuhnya membesar hingga pakaiannya robek. Mengesankan. Fei Yun dan yang lainnya menatap Levis, yang seperti iblis dari zaman kuno. Mereka menampakkan senyum sinis dan berkata, akan terasa hebat bertarung dengan orang seperti itu, serang. Keempatnya perlahan membuka telapak tangan mereka. Gugusan cahaya ungu terbentuk sedikit di atas tangan mereka, berputar-putar di sekitar lengan mereka. Fei Yun tiba-tiba berkata, ini disebut cincin misterius. Cincin ini bisa bertahan dan menyerang. Biarkan aku memperluas pengetahuanmu hari ini. Tentu. Levis menghentakkan kedua kakinya ke tanah, menciptakan lekukan hampir 1 kaki di tanah. Tubuhnya menyerbu ke arah Fei Yun dan berteriak, kalau begitu, biarkan aku memperluas pengetahuanmu. Dampak serangan Levis menyebabkan udara di sekitarnya menyapu Fei Yun dan yang lainnya. Tidak diragukan lagi jika pukulan ini mengenai mereka, bahkan dengan jubah misterius, mereka akan terluka parah.
Fei Yun dan yang lainnya sangat berhati-hati. Sebuah bola helium dilepaskan untuk menangkis pukulan Levis dan mereka langsung menghindar dan menghindari pukulan Levis. Ledakan, dentuman, dentuman. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. 4 bola helium meledak di lengan Levis, menyebabkan angin seperti badai. Dan di tanah, akibat benturan yang kuat, sebuah lubang berdiameter sekitar 1 meter terbentuk di dekat kakinya. Batu tulis di tanah berserakan di mana-mana bersama angin. Batu tulis yang pecah dan tanah berhamburan kemana-mana. Ledakan, dentuman, dentuman. Levis terdorong mundur akibat benturan tersebut. Dengan kekuatan gabungan mereka, 4 bangsawan kehormatan tingkat merah berhasil memukul Levis hingga ia terdorong mundur lebih dari 10 meter, menyebabkan darah menetes dari sudut mulutnya. Levis terluka. Tidak heran mereka begitu sombong, keempat orang ini cukup kuat. Hong Dali menatap mereka berempat dan menyentuh dagunya. Mereka memang bangsawan kehormatan, tampaknya mereka jauh lebih kuat daripada penjaga prajurit planet Orde ketiga. Orang-orang ini benar-benar terampil. Meskipun Fang Han hanya seorang murid tingkat kelima, dia memiliki wawasan yang luas. Saudara Dali, saya pikir akan sulit bagi bawahanmu untuk mengalahkan mereka. Orang-orang ini sama sekali tidak menyimpan kekuatan mereka. Hong Dali mengangguk. Karena kita sudah sedikit banyak mendapatkan gambaran tentang kekuatan mereka, selanjutnya, saatnya untuk membersihkan mereka. Dali, apakah kamu terlatih dalam seni bela diri? Mendengar bahwa Hong Dali berniat untuk bergerak, Fang Han menjadi penasaran. Tapi aku ingat kamu tidak tertarik pada seni bela diri. Tentu saja tidak. Hong Dali menyeringai. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa mengalahkan mereka. Dia melangkah maju sambil berbicara. Saat dia berjalan, suara mekanis terdengar dari lengan kanannya. Saat dia berada di samping Levis, seluruh lengan kanannya terbungkus lapisan logam. Itu adalah pakaian suci mekanik yang khusus diciptakan Lin Chuyin untuknya. Karena mereka datang ke alam semesta, bagaimana mungkin dia tidak mengenakan pakaian suci mekanik? Dan jelas bahwa pakaian milik Hong Dali benar-benar mewah. Mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi plus permata peningkatan energi. Ketika Lin Chuyin pertama kali mempelajari alat penguat energi, dia meledakkan seluruh kapal perang dengan satu bom. Sekarang, kekuatan pakaian suci mekanik Hong Dali telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Aku sudah selesai menonton pertarungan ini. Hong Dali menatap Fei Yun dan yang lainnya dan berkata perlahan, karena kalian telah melukai temanku, aku akan mengantar kalian pergi, bagaimana? Kau benar-benar menggunakan senjata teknologi. Fei Yun menyipitkan matanya saat melihat lengan kanan Hong Dali. Yi Tai mengeluarkan alat komunikasi dan berkata dengan suara berat, menggunakan senjata saat berkelahi adalah dosa besar, cabut gelar bangsawan kehormatannya, selanjutnya, setiap gerakanmu akan dikirim ke penegak hukum bangsawan kehormatan, jika kau berani menggunakannya, Mayor Jenderal Departemen Penegak Hukum akan tiba dalam 2 menit, jangan menyesal. Itu tentu saja bukan alarm palsu. Aturan ini memang disebutkan secara tegas saat pengangkatan bangsawan kehormatan. Selama pertempuran antara bangsawan kehormatan, senjata teknologi tidak diperbolehkan. Begitu ketahuan, gelar bangsawan kehormatan mereka akan dicabut saat itu juga. Hukum ini dimaksudkan untuk mencegah bangsawan kehormatan terluka atau terbunuh selama pertempuran. Lagi pula, jika seseorang kalah dalam pertarungan biasa, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak cukup baik. Namun jika mereka kalah karena senjata teknologi, itu hanyalah sebuah penghinaan. Oleh karena itu, setiap kota memiliki penegak hukum aristokrat galaksi sendiri. Mereka dipimpin oleh aristokrat kehormatan tingkat hitam. Begitu ada bukti, mereka akan tiba dalam 2 menit. Aristokrat kehormatan tingkat hitam setidaknya adalah prajurit planet Orde keempat. Ditambah lagi, mereka semua dilatih dalam seni bela diri di atas level 2. Dibandingkan dengan Fei Yun dan yang lainnya, mereka jauh lebih kuat. Bab 729. Guntur, 1 juta volt. Ah, sekarang setelah kau menyebutkannya, aku hampir lupa. Mendengar apa yang dikatakan Yi Tai, Hong Dali terkekeh. Dia sama sekali tidak peduli. Ngomong-ngomong, aku adalah bangsawan kehormatan yang berada di luar batas, tidak diatur oleh aturan, aku melakukan apapun yang aku inginkan dan tidak dibatasi oleh aturan, apakah kau percaya padaku? Di luar batas, tidak diatur oleh aturan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, Fei Yun dan 3 orang lainnya tercengang. Ada orang seperti itu. Bagaimana mungkin? Ngomong-ngomong, Hong Dali berkata dengan santai, jika bukan karena aku ingin melihat level bangsawan kehormatan yang legendaris, apakah menurutmu aku akan memberimu waktu untuk tampil saat kau melukai kakak Fang Han? Kau menguji kami. Bukan hanya rencana mereka yang gagal total, mereka bahkan diuji oleh Hong Dali. Mendengar apa yang dikatakannya, Fei Yun sangat marah. Hong Dali, aku tidak menyangka kau akan begitu licik. Biasa saja, sama sepertimu, si tukang fitnah. Hong Dali menyeringai.
Kau datang mencari masalah dengan kakak Fang begitu kau tiba, bukankah motifmu untuk membuatku menyerangmu? Kalau tidak, sebagai bangsawan kehormatan, bagaimana mungkin kau tidak tahu bahwa aku bekerja di sini menyeratkan hubunganku dengan kakak Fang tidak buruk? Begitu kau tiba, kau menyerang dengan gegabah, motifmu terlalu jelas, sayang sekali, semuanya tidak akan berjalan sesuai rencanamu, maafkan aku, seperti yang kukatakan sebelumnya, aku bukan orang yang mudah marah, tapi aku sangat marah sekarang, konsekuensinya sangat serius, jadi, aku hanya bisa minta maaf. Guntur, 1 juta volt. Dengan kata-kata itu, sebuah bola putih terbentuk di atas telapak tangan kanan Hong Dali dan langsung mengumpulkan sejumlah besar energi. Itu adalah bola petir yang mengeluarkan suara percikan listrik. Kelihatannya lucu, tetapi sebenarnya sangat menakutkan. Beraninya kau menyentuh kami. Fei Yun merasakan bahwa situasi semakin buruk bagi mereka dan segera berbalik untuk melarikan diri. Arah pelariannya adalah ke belakang Yi Tai, yang sebelumnya berdiri di sampingnya. Dia benar-benar menggunakan Yi Tai sebagai tamengnya. Boom! Sebuah sambaran petir raksasa setebal ember air langsung menyelimuti Yi Tai. Buk! Kepulan asap hijau terlihat dan Yi Tai jatuh ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi. Permata penambah energi. Dampaknya begitu kuat, kekuatannya tak terkalahkan. Bahkan jika Yi Tai telah berlatih buku bela diri, terhadap serangan Hong Dali, dia sama sekali tidak memiliki pertahanan. Dia pun langsung pingsan. Seluruh tubuhnya terbakar dan bau daging panggang yang kuat memenuhi udara. Kali ini Hong Dali benar-benar marah. Karena mereka tidak memperlakukan orang biasa dengan hormat, dan bahkan memukuli Fang Han, Hong Dali menjadi marah. Hong Dali adalah orang yang protektif, orang yang sangat protektif. Jika mereka hanya mengejek mereka, Hong Dali mungkin tidak akan peduli. Meskipun Yin Tianzong memiliki niat untuk menyerang, masalahnya adalah, dia adalah orang yang lebih banyak bicara daripada bertindak. Dan dia tidak menyakiti teman-teman Hong Dali. Karena itu, Hong Dali tidak terlalu keras padanya. Namun kali ini berbeda. Fang Han terluka. Mereka bertemu pertama kali, dan Fang Han merawatnya seperti saudara. Dia terluka saat mencoba melindungi Hong Dali. Sejak Hong Dali bertransmigrasi, ini adalah kedua kalinya salah satu teman Hong Dali terluka. Dan ini sudah menjadi alasan yang cukup bagi Hong Dali untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Fei Yun dan 3 orang lainnya. Terakhir kali, ketika saudara laki-laki Ling Xiaoyi, Ling Mufeng dipukuli di penjara, Old Eagle dikepung dan dipukuli oleh puluhan orang. Ia langsung lumpuh di tempat. Dan sekarang, di pusat aliansi galaksi ini, di mana perbedaan antara berbagai tingkat hierarki sosial lebih jelas dan lebih penting daripada kehidupan manusia, Hong Dali marah sekali lagi. Kamu berani menyerang kami. Melihat bagaimana Hong Dali benar-benar mengabaikan aturan bangsawan kehormatan, 3 orang yang tersisa menjadi bingung. Mereka biasanya bersikap sombong terhadap orang biasa hanya karena mereka adalah bangsawan kehormatan yang dimuliakan dan orang-orang tidak berani melakukan apapun kepada mereka. Namun hari ini, mereka tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang yang sama sekali tidak menghargai mereka. Mereka sombong, tetapi Hong Dali bahkan lebih sombong lagi. Aku akan mempermainkanmu sampai mati, apa yang dapat kau lakukan padaku? Bangsawan kehormatan. Aku bahkan menghajar Yin Tianzong, bangsawan galaksi, apakah kau pikir aku akan peduli padamu? Cepat, laporkan ke penegak hukum. Melihat situasi saat ini, 2 orang lainnya mencoba melarikan diri ke arah yang berlawanan. Selama mereka berhasil mencapai pesawat luar angkasa, mereka akan aman. Saat mereka melarikan diri, mereka mengirim pesan kepada penegak hukum. Kalau mereka berhasil bertahan 2 menit, sampai aparat penegak hukum tiba, tidak peduli seberapa sombongnya Hong Dali, tidak mungkin dia bisa lolos dari kematian kali ini. Laporkan. Sayang sekali, mereka tidak sebanding dengan petir Hong Dali. Guntur, 1 juta volt. Gerakan guntur lain dengan kekuatan 1 juta volt, sambaran petir raksasa setebal seember air menyambar. Boom, bangsawan kehormatan tingkat merah kedua jatuh ke tanah dengan kepulan asap. Tidak. Fei Yun dan bangsawan kehormatan tingkat merah lainnya berlari menyelamatkan diri. Melawan Hong Dali, tidak ada cara bagi mereka untuk membela diri. Mereka hanya bisa mencoba melarikan diri. Tidak ada pilihan lain, pria berotot di samping Hong Dali tidak kalah bahkan saat ia bertarung 1 lawan 4. Selain itu, Hong Dali adalah seorang bangsawan kehormatan yang berada di luar batas, tidak diatur oleh aturan. Siapa yang bisa mengambilnya? Tetapi jika mereka mencoba melarikan diri, mereka tidak dapat berlari lebih cepat dari serangan kilat Hong Dali. Kabum, orang ketiga telah pingsan. Sekarang hanya Fei Yun yang tersisa. Melihat dia tidak sempat memasuki pesawat luar angkasa, dia malah berlari ke jalan di luar perusahaan. Ada pejalan kaki biasa di mana-mana di jalan. Saat dia memasuki kerumunan, akan lebih mudah untuk melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Zizizi, seluruh tubuh Hong Dali terbungkus lapisan baju besi baja.
Pakaian suci mekanik, bersenjata lengkap. Boom! Hembusan angin kencang melesat keluar dari tangan dan kakinya. Hong Dali langsung terbang ke langit. Pakaian suci mekanik ini tidak dibuat untuk terbang saat berada di bumi. Namun, dengan mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi, dengan daya yang cukup, terbang bukan lagi masalah. Apa? Fei Yun berbalik dan melihat Hong Dali terbang di langit. Dia terkejut. Dia bisa terbang, aku dalam masalah sekarang. Kalian rakyat jelata yang rendahan, minggir. Fei Yun dengan cemas berlari ke kerumunan seperti lalat tanpa kepala. Sebagai prajurit planet Orde Kedua yang telah berlatih dengan buku-buku bela diri, dia sangat kuat. Dengan berlari melewati kerumunan, para pejalan kaki itu tersungkur ke tanah. Ah, tolong. Beberapa pejalan kaki terpental akibat benturan. Mereka jatuh ke tanah, kepala mereka berdarah. Teriakan terdengar di mana-mana. Dua bangsawan kehormatan sedang bertarung, semuanya, minggir, hati-hati. Jangan lewat, itu berbahaya, minggir, cepat, jangan halangi jalan mereka, mama, wawawa, aku takut. Semua orang begitu takut hingga gemetar. Beberapa bahkan tidak berani bergerak. Seluruh jalan yang penuh orang langsung ambruk ke tanah dalam sekejap. Itu adalah bangsawan kehormatan. Bangsawan kehormatan sedang bertarung. Sebagai rakyat jelata, mereka tidak berani bergerak sama sekali. Mereka bergerak ke arah dinding dan berjongkok di sudut, itu yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, perkelahian pada level seperti itu pasti akan melukai orang-orang di sekitar. Itu hal yang biasa. Dasar petani rendahan, merupakan kehormatan bagi kalian untuk mati menggantikanku, hahaha. Fei Yun berlari dan mengangkat orang-orang, lalu melemparkan mereka ke arah Hong Dali. Dia sangat kuat sebagai prajurit planet Orde Kedua. Orang-orang yang dilemparnya menuju Hong Dali seperti rudal. Saat terkena benturan, kemungkinan besar tulang mereka akan patah. Saat jatuh ke tanah, kemungkinan besar mereka akan mati. Sialan. Hong Dali mengepalkan tinjunya begitu erat hingga hampir berubah menjadi hijau. Dia mencoba menangkap orang-orang yang lewat yang terlempar ke udara oleh Fei Yun. Satu atau dua orang tidak apa-apa, tetapi jika jumlahnya terlalu banyak, bahkan pakaian suci mekanik tidak dapat menahan bebannya. Sambil bergoyang, pakaian itu jatuh ke tanah dengan suara, boom. Hahaha, kau tidak bisa terbang sekarang, kan? Fei Yun tertawa histeris. Saat ia berlari, ia melihat seorang ibu dan anak berdiri dekat tembok dalam upaya mereka untuk menghindar. Ia tersenyum kejam dan berlari ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Ia menyambar anak itu dan memegangnya di tangannya. Sayang, kembalikan sayangku. Melihat bagaimana bayinya direnggut, sang ibu mengumpulkan keberaniannya dan berlutut di hadapan Fei Yun. Tuan bangsawan, ampuni bayiku, tolong ampuni bayiku, dia baru berusia 1 tahun, baru berusia 1 tahun. Sang ibu terkejut dan pucat. Dia berlutut di tanah dan bersujud. Tolong ampuni bayiku, ampuni bayiku. Terkejut, bayi itu menangis keras. Suaranya terdengar di sepanjang jalan. Mama, mama, aku takut, wawawawawa. Hahaha, anak kecil yang lucu sekali, kamu seharusnya merasa terhormat karena bisa mengorbankan hidupmu untukku. Fei Yun tertawa terbahak-bahak dan menendang ibunya hingga dia terlempar 7 atau 8 meter jauhnya. Sang ibu memuntahkan darah saat ia terbang ke udara. Saat ia jatuh, ia terguling dan berguling 4 atau 5 kali di tanah. Pakaiannya robek dan ada darah di mana-mana. Bayi itu begitu takut hingga lupa menangis. Mama, mama. Fei Yun, aku akan membunuhmu. Tinju Hong Dali terkepal begitu kuat hingga hampir meledak. Dia melesat ke arah Fei Yun. Hahaha, bunuh aku. Wajah Fei Yun berubah. Aku akan melihat seberapa mampu kamu, haha. Mengatakan itu, dia tiba-tiba melemparkan bayi itu ke arah Hong Dali dengan kekuatan besar. Seberapa kuatkah dia? Berat bayi berusia lebih dari 1 tahun hanya 5 atau 6 kilogram. Bayi itu terbang ke arah Hong Dali seperti rudal. Saat di udara, bayi itu sangat terkejut hingga dia berhenti berbicara dan menangis. Jika benturan itu tidak segera ditangani, kemungkinan besar kepala bayi itu akan pecah. Fei Yun, tunggu saja dan lihat. Hong Dali menghindari bayi itu dengan cemas, lalu melompat maju ke belakang bayi itu ke arah yang sama. Setidaknya ke arah yang sama, saat Hong Dali menangkapnya, dia dapat mempertahankan hidupnya. Hahaha, aku tahu kau akan melakukan itu, kebaikan yang lucu, haha. Setelah Fei Yun melempar bayi itu, dia tertawa dan langsung berlari ke pusat perbelanjaan besar. Bab 730. Keadilan. Tidak apa-apa, bayinya baik-baik saja. Hong Dali memegang erat bayi itu dan turun perlahan ke tanah. Dia menyerahkan anak itu kepada orang biasa di sebelahnya, lalu bergegas menghampiri ibunya yang terjatuh setelah ditendang. Bibi, kamu baik-baik saja. Sayang, di mana bayiku?
Wajah wanita itu berlumuran darah segar, tetapi hal pertama yang ditanyakannya saat melihat Hong Dali adalah bayinya. Bayiku. Bayimu baik-baik saja. Hong Dali meyakinkannya. Aku berhasil menangkapnya dan seseorang akan membawanya ke sini sekarang. Pada saat ini, Hong Dali bergegas mengarahkan orang-orang di sekitarnya. Semuanya, bawa yang terluka ke rumah sakit terlebih dahulu, cepat nyawa mereka mungkin dalam bahaya jika ada penundaan. Ini. Ketika semua orang melihat bahwa bangsawan kehormatan tingkat oranye berpakaian zirah meninggalkan musuhnya untuk menyelamatkan yang terluka, mereka awalnya terkejut lalu gembira. Mereka semua mulai bekerja sama untuk membantu yang terluka. Banyak dari mereka bahkan berlutut di depan Hong Dali. Terima kasih, Tuan Bangsawan, karena telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih, Tuan Bangsawan, karena telah menyelamatkan hidup kami. Cepat bergerak, teriak Hong Dali, pindahkan yang terluka dan pergi dari sini. Kekuatan ada dalam jumlah. Semua orang mengangkat yang terluka terlebih dahulu, lalu segera pergi. Fei Yun, aku akan membunuhmu. Begitu dia berhasil menenangkan para rakyat jelata di sekitarnya, Hong Dali mengepalkan tangannya begitu erat hingga hampir meledak dan langsung berlari ke pusat perbelanjaan. Sebelumnya, ia adalah seorang anak yang berpikiran sederhana, bahagia, dan tidak memiliki kekhawatiran. Ia orang yang riang. Namun hari ini, ia menyadari bahwa hal-hal di alam semesta sangat berbeda dengan di bumi. Di alam semesta, tingkat teknologi lebih tinggi, dan perbedaan antara berbagai tingkat hierarki sosial lebih jelas. Rakyat jelata. Bangsawan kehormatan. Bangsawan galaksi. Tingkat demi tingkat, penindasannya terlalu berat. Bangsawan menindas rakyat jelata, dan rakyat jelata bahkan tidak berani melawan. Jika mereka menyinggung bangsawan, konsekuensinya akan mengerikan. Di sini, jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, sangat sulit untuk melindungi teman-teman Anda. Pusat perbelanjaan yang dimasuki Fei Yun adalah sebuah bangunan besar yang tingginya sekitar 100 meter. Bangunan itu meliputi area seluas 200.000 meter persegi dan merupakan bangunan terbesar di area tersebut. Setelah Fei Yun berlari masuk, dia mulai membakar. Hahaha, karena Hong Dali begitu berhati lembut, kelemahannya pasti akan menjadi titik lemahnya, hahaha. Fei Yun tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki kekuatan seperti itu. Dengan dia membakar tanpa syarat, seluruh pusat perbelanjaan, yang awalnya memiliki banyak barang berbahan dasar minyak dan barang-barang mudah terbakar lainnya, segera terbakar hebat. Bahkan alat penyiram api tidak dapat mengendalikan api besar. Api pun membesar. Asap tebal mengepul. Ah, api, semuanya lari, tolong, mama, wah, Dabao, Xiaobao, hati-hati. Hahaha. Fei Yun meraung gila dan berteriak, takut, lari, takutlah, semakin takut, semakin marah Hong Dali. Dia menggunakan senjata teknologi. Jika aku berhasil membunuhnya di sini, aku akan langsung naik ke bangsawan kehormatan tingkat oranye, lebih banyak sumber daya, lebih banyak keuntungan, hahaha. Semakin dia berjalan, semakin banyak benda yang terbakar. Tak lama kemudian, dia sampai di lantai atas, yang merupakan lantai 15. Fei Yun merentangkan tangannya dan tertawa. Dasar petani rendahan, mulai sekarang, kalian akan menjadi umpan meriamku yang imut, hahaha. Ledakan. Terdengar suara keras. Hong Dali telah menerobos dinding gedung untuk masuk ke dalam. Begitu dia masuk, dia pertama-tama menolong yang terluka dengan memindahkan mereka semua ke lokasi yang aman, lalu dia kembali ke dalam gedung lagi, selangkah demi selangkah, mencari pelaku semua ini, Fei Yun. Hahaha, Hong Dali, kau mencariku. Suara Fei Yun terdengar dari jauh di atas sana. Aku di sini, di atasmu, ya, benar, level 15, ayo, haha. Fei Yun. Hong Dali dipenuhi amarah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak. Dia menggeram. Aku harus membunuhmu hari ini. Membunuhku, hahaha, siapa kau yang berani melakukan itu? Suara Fei Yun tertawa dan berkata, hanya karena para petani rendahan ini, sungguh lelucon, hahaha. Kami berjuang melewati ratusan juta orang untuk lolos ujian. Lalu kami harus bertarung dengan banyak orang dan menang sebelum resmi menjadi bangsawan kehormatan yang agung. Bagaimana mungkin rakyat jelata ini bisa dibandingkan dengan bangsawan agung seperti kami? 100 juta rakyat jelata bahkan tidak sebanding dengan satu bangsawan kehormatan yang agung. Tapi kau yang menjadi bangsawan kehormatan dengan cara menarik tali, bagaimana kau bisa memahami kesulitan yang kami hadapi saat ini? Selangkah demi selangkah, Hong Dali melangkah maju. Tak lama kemudian, ia tiba di tengah lantai 15 pusat perbelanjaan besar itu. Fei Yun ada di sana. Di sekelilingnya ada ratusan orang. Mereka semua adalah sandera yang disandera olehnya. Dalam kata-katanya, mereka adalah umpan meriamnya yang lucu. Hanya karena itu, Hong Dali menatap Fei Yun dan berkata perlahan, kau bisa mengabaikan kehidupan orang-orang biasa ini dan melakukan apapun yang kau inginkan, siapa yang memberimu hak itu? Mengabaikan.
Fei Yun terkekeh dingin. Benar, orang-orang biasa ini tidak lebih dari semut bagiku, hari-hari mereka biasa saja, mereka makan, mereka tidur, dan siklus itu berulang, aku hanya mencoba membantu mereka dan membebaskan mereka dari kehidupan mereka yang membosankan tadi. Tapi kau, Fei Yun menunjuk Hong Dali, kau ingin menjadi penegak keadilan, berhentilah bermimpi, kau mengenakan pakaian yang sama dengan kami, kau memiliki posisi yang sama, bangsawan kehormatan, kau juga seorang bangsawan kehormatan, kau ingin membantu mereka, kau bisa, tetapi jelas kau mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Benarkah? Hong Dali menatap lurus ke mata Fei Yun. Aku bisa melihat bahwa kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu saat bertarung dengan Brother Levis sebelumnya, kamu lebih kuat dari 3 lainnya, sepertinya kamu telah menahan diri selama ini, kan? Hahaha, kamu cukup pintar. Fei Yun tertawa dan berkata, benar sekali, aku telah menyembunyikan kekuatanku yang sebenarnya sehingga mereka akan menurunkan kewaspadaan mereka terhadapku. Saat tiba waktunya untuk ujian kualifikasi, aku akan dapat menang dengan mudah. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih kepadamu karena telah menyingkirkan mereka dan mengikutiku ke sini, semuanya sudah beres sekarang. Kau menggunakan senjata teknologi untuk membunuh bangsawan kehormatan, itu satu tuduhan terhadapmu, kau menyebabkan kematian banyak rakyat jelata, itu tuduhan lain terhadapmu, dengan 2 kejahatan ini, jadi kenapa jika kau punya koneksi, kami punya hak untuk membunuhmu di tempat juga. Fei Yun melanjutkan dengan penuh semangat, setelah kau mati, aku akan melakukan pelayanan yang hebat dan akan dapat langsung naik ke bangsawan kehormatan tingkat oranye, manor, tanah, kekayaan, posisi, semua milikmu akan menjadi milikku. Pada saat itu, aku akan menjadi pahlawan yang hebat, pahlawan yang membunuh penjahat tercela, hahaha. Kau merencanakan dengan baik, tapi... Mata Hong Dali sedikit menyipit. Apakah kau tidak takut akan pembalasan, dalam hatimu, apakah kau bahkan tidak memiliki rasa keadilan yang mendasar? Keadilan. Fei Yun berhenti sejenak dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa sangat keras hingga harus memegangi perutnya. Sambil tertawa, ia berkata, keadilan, apa perlu kau tanyakan, sang juara selalu adil, hahaha, pernahkah kau melihat seorang juara yang mengatakan bahwa dirinya jahat, sang antagonis, tidak pernah, kan, itu artinya, selama aku membunuhmu, aku adil, aku menjunjung tinggi keadilan, jika aku mengatakan kau membunuh semua orang ini, siapa yang akan mencurigaiku, hahaha. Itu masuk akal. Hong Dali mengangguk. Sepertinya akulah yang harus menjadi orang yang adil. Aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan untuk melakukan itu. Fei Yun tertawa jahat. Aku berbeda dari orang-orang bodoh itu, aku hanya menggunakan 40% dari kekuatanku yang sebenarnya, hahaha. Sambil tertawa gila, Fei Yun melancarkan aksinya. Dia tidak menyerang Hong Dali secara langsung. Sebaliknya, dia melangkah ke samping seorang sandera dan mengangkatnya dari tanah. Dia berkata kepada Hong Dali, kamu sangat peduli dengan kehidupan mereka, kan, masalah yang sederhana. Sang sandera meronta-ronta sambil memohon belas kasihan. Air mata mengalir di wajahnya sambil meratap. Tuan bangsawan, kasihanilah, kasihanilah. Sebagai umpan meriam, kamu seharusnya merasa terhormat. Sambil berbicara, dia melemparkan sandera itu ke dalam api yang menyala ganas di sampingnya. Bagaimana bisa kau mengabaikan nyawa manusia seperti itu, gerutu Hong Dali. Pakaian suci mekanik itu aktif. Ia melesat maju dan menangkap sandera itu. Hahaha, jadi apa? Fei Yun tertawa. Aku adalah bangsawan kehormatan yang agung, merupakan kehormatan bagi mereka untuk bisa mati demi aku, haha. Dia melemparkan satu lagi. Yang ketiga. Yang keempat. Nyawa yang berharga terbuang seperti bola. Hong Dali marah besar. Dia menggertakkan giginya, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah menyelamatkan para sandera satu persatu. Wow, ternyata kamu lebih baik hati dari yang kukira, seru Fei Yun terkejut. Kamu menyelamatkan mereka semua, kali ini mari kita mainkan sesuatu yang lebih menyenangkan, hehe. Ia mendekati sepasang kekasih yang menggigil dan meringkuk bersama dan berkata perlahan, lihat, betapa mereka berdua saling mencintai, saya sangat tersentuh. Pasangan muda itu berpelukan erat dan gemetar. Mereka tidak berani mengangkat kepala. Pria itu memohon dengan putus asa. Tuan bangsawan, tolong ampuni kami, dia baru saja hamil, bahkan belum 3 bulan. Wanita itu hanya berani menangis pelan. Dia takut jika dia menangis keras, dia mungkin akan membuat Fei Yun marah. 3 bulan, haha, rakyat jelata, memangnya kenapa kalau dia hamil 3 bulan, kalau sudah lahir, dia akan tetap jadi rakyat jelata, bukan? Fei Yun mulai tertawa sambil berkata, tapi ini bagus, keadaan semakin seru. Sambil berbicara, dia menendang pria itu dan mengangkat wanita itu dengan satu tangan. Dia berjalan menuju tangga di salah satu sisi gedung. Ada lift eksternal tanpa pegangan di sana. Fei Yun mengulurkan lengannya dan menggantung wanita itu di luar.
Di bawahnya ada udara kosong sepanjang 70 hingga 80 meter. Jadi, Hong Dali, hehe. Fei Yun tersenyum dan berkata, begitu aku melepaskannya, dia akan jatuh dan, dengan bunyi, percikan, menjadi daging cincang, jadi, maukah kau menyelamatkannya? Fei Yun, jangan berani-beraninya. Hong Dali berkata sambil menggertakkan giginya, jika kau berani melepaskannya, aku bersumpah akan mengejarmu sampai ke ujung dunia dan membunuhmu. Hahaha, sungguh pernyataan yang sombong, jadi. Saat Fei Yun berbicara, dia melenturkan lengannya dan tiba-tiba melemparkan wanita itu ke udara. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.